hidup di dunia, beri ampun. Itu betul ya? Assalamualaikum. Oh iya. Doni, ya. Romi, biar Romi. Ya. Bisa di close lagu dulu. Ya. Aduh. Tampilkan webinar. Nah, ya. Jadi nambah host dia. Ya. Tadi Doni minta itu untuk dilingkan ke YouTube to live ya. Oke deh, siap. Dunia lah ya. Mantap. Ala live kini di YouTube dah. Iyalah, aduh nampak Don. Alah. Jadi mantap, luar biasa, subhanallah. Bu Romi, tolong tampilkan slide yang di belakang itu, Bu Romi. Itu ya. Iya, jadi tampilkan biar biar tahu sadonya. Jadi. Mantap. Jadi screen-nya itu slide. Halo, Kak Rahmat, jadian co-host dah. Jadi Mbak Lia. Jadi co-host aja, jangan host. Co-host aja ya. Host tetap udah. Iya, co-host aja ya. Co-host aja. Oke. Gimana Pak? Ya. Lah Dan. Oke, lah. Oke deh, lah mantap. Ayo, awak saling backup Iko ya. Ya. Jadi tampilan video tadi itu Doni itu adalah Romi Nursam. Itu Doni angkatan 2004 balik kan di itu kan? Iya, betul. Ya, jauh dari udah 2001 dulu. Iya dah. Yang bicara nanti ada semua ini yang mau ngisi. Keluar ya, Bu ya Rahmat. Lah muncul tampilannya. Alah mantap tuh biar Romi, mantap. Nah keluar. Jadi jaleh apa tema awak kan? Dulu langsung. Ini 2004 balik dulu ya. Ada waktu saya di sini. Iya dah, betul. Iya. Jadi yang paling backup aja ya Don. Ketika Bang Erik. Kelihatan bawah. Sam. Usianya Ibu ngajar tuh tahun 75, dia di Sananda kelas 3. Iya. Iya, Doni. Iya. Sanawiyah bukan SMA. Kalau di Pondok Bogor itu Sanawiyah itu, kalau di Solo. Biko kalau ada yang online, suaranya tolong di mute ya. Siap, Biko kita setting. Ya, jadi awak apa aja. Jadi host kan ada 3 kok, ya kan? Jadi yang menampilkan slide Biko Dr. Romi Nursam Biko tuh. Slide untuk Buya Risman Mukhtar. Diperlukan bantunya di sini dulu boleh, kalau tidak langsung pulang boleh. Itu. Ya, mari Bu. Nunggu yang belum masuk itu
Ketua MUI belum masuk ya. Buya Gus Rizal belum masuk. Belum. Oke. Assalamualaikum Buya Elva. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Lai tampilan cak Ibu Ayang. Bab ya. Lai. Subhanallah. Belakang sebentar. Apa sih? Assalamualaikum Buya Asrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas sambil menunggu apa putar lagu seketik nak? Lagu Buya Romi Nursam. Batu. Awak ada seperempat jam ni nak? Ada seperempat jam lah ya. Jam berapa? Buya Risman Mukhtar. Assalamualaikum. Pak Erion. Ya. Erion AKPM, Akademi Prato Minang. Erion Ahmad Dahlan, AKPM, Akademi Prato Minang. Oh, enggak gitu Minang masuk Padang Wasono, bisa. Akademi Prato Minang AKPM kan? Ini pengaji bahasa Minang atau bahasa Indonesia kok? Bahasa Indonesia aja, Pak. Indonesia ya. Kita kan bercampur-campur banyak yang orang-orang di luar Minang juga masuk. Diatur aja lah Bu ya. Bahasa Indonesia aja, Bu ya. Nanti Bu ya. Salam, di mana ditunggu Pak? Di mana Pak? Kita mulai jam 1 ya biar Risman ya. Sama. Ustaz Romi. Ustaz Romi, Ustaz Harun. Ya, Ustaz Romi siap. Santai lagi ke belakang bila terlebih. Nunggu Buya Gus Rizal, belum masuk ya. Ambo kirim linknya ke beliau balik. Yes. Mungkin aku kompor nih. Kalau bisa nanti kita sudah selesai semua ya. Iya ya. Sebelum asar selesai semua. Kan nanti jangan nanti asar orang azan kita masih lanjut. Kita nanti pas asar kita udah selesai semua kajian kita. Oke, siap ya. Jam 1 mulai ya. Hah? Jam 1 langsung mulai ya. Ya, jam 1 pas mulai ya. Iya. 1 pas mulai. Ya oke. Setuju sebelum asar, setuju. Iya, jadi sebelum asar selesai semua. Oke, setuju. Iya.
Kak, manis banget. Buya Gus Rizal sudah masuk. Buya. Oh, enggak, Ambo lagi WA beliau baru. Nanti nggak apa-apa jam 1 nanti walaupun Buya belum masuk, kita lanjut aja dulu nggak apa-apa. Iya, oh baik. Siap. Kan dia pembicara kedua juga. Yang pertama kan Buya Arisman dulu. Iya, Iya. betul. Ya nggak apa-apa. Jam 1 tepat mulai walaupun Buya belum masuk nggak apa-apa. Buya Romi lah hadir ya? Udah. Buya Romi videonya alun hidup lah. Buya Romi lagi Udah oke tuh. Tadi kami lagi setting baru Bu ya. Dari jam 9 kami nyeting dulu ya, menyesuaikan. Yo Buya Romi. Undangan itu ambo sebar juga di Facebook ya. Banyak. Alhamdulillah. Di grup ambo ada 30 grup lah sebar dulu tuh. Alhamdulillah. Masya Allah. 30 grup pengajian semuanya ada formnya banyak itu udah disebar semua. IKM juga saya sebar juga itu. Ayah yuk. Kini kok yang sudah bergabung lebih kurang hampir 50 baru ya. Iya, betul. Mang baru 9. Berapa nih? 50 orang. Ustaz Romi mungkin bisa di stop share Ustaz Romi biar nampak yang hadir. Assalamualaikum Ustaz, monitor. Harus sabar. Ayo. Ustaz Romi lah join kembali ya, Ustaz Romi. Ustaz Romi. Biar. Lah siap ya. Kita jam 1 langsung mulai ya. Iya. Oke. Buya Romi langsung direkod ya. Jadi dari kini rekod atau kok? Pas jam 1 saja lah. Masih 1 ya. Pada saat tilawah MC buka acara. Langsung direkod. Suara Bu jaleh ya Buya Romi ya. Jaleh. Nah, ya. Jaleh mana sagagah orangnya Ustaz ya. Iya. Sholat asar nanti menurut jam host ya. Bu Yasrul namanya diganti dulu Bu Yasrul biar nampak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung ampun nama Marwan Paris. Alhamdulillah. Disuruh ganti nih. Debra. Dimatikan, kita tinggal bukan? Ya, Buya Romi. Iya, Buya. Telah siap ayat untuk ditampilkan? Telah. Dah, tampilkan aja ayat sekalian, enggak apa-apa. Izin Ustaz Rahmat. Ya, siap. Untuk pembicara sama moderator dijadiin co-host aja Ustaz. Oh ya, oke, siap. Pembicara enggak, soalnya kalau pembicara narasumber itu untuk slide-nya sudah kita buat. Jadi udah ada yang meng-backup langsung itu, Don. Ya nanti ketika kita setting yang lain itu tidak bisa bicara, jadi yang bicara tuh kalau jadi co-hostnya otomatis bisa sendiri bicara gitu. Oke deh, berarti yang narasumber yang sebentar. Pada MC diinformasikan, alhamdulillah telah bergabung juga Dewan Pakar kita Irjen Pol Dasrul Sudin. Alhamdulillah.
Ya, Bapak Irjen Pol Dasrul Sudin alhamdulillah telah bergabung bersama kita. Beliau Dewan Pakar Daram, mantan Kapolda Sumatera Barat. Pak Ketum juga sudah bergabung Pak Marwan Paris. Oh iya, Pak Marwan Haris. Tokoh kita dari Sumatera Barat. Yang Alhamdulillah. nasional mereka memang sangat dikenal orang. Pak Marwan Paris, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Dasrul. Assalamualaikum, Pak Dasrul. Pak Dasrul tadi, Pak Dasrul. Mana nih? Saya lihat tadi, udah lihat masuk, udah gabung dia. Alhamdulillah ya, baru 55 orang ya. 55 ya, ya insya Allah kita target kita bisa full ya 100 ya kalau bisa ya. Amin, amin. Kalau kita target kita 100 full 100 kalau bisa hadir semua. Keluar slide ayatnya ya. Alah. Ya. Ini kalau lebih dari 100 bisa nggak Bu ya? Hah? Lebih dari 100 bisa nggak di Zoom ya? Bisa. 100 cuman kapasitasnya ya. Kapasitasnya berapa? 300 apa 100 ini? 100. Punya 300 kita. Ya, enggak, kita lihat dulu perkembangan Bu ya. Jika ini luar biasa. Ya Fikri izin Bu ya Fikri. Kalau nanti pesertanya lebih dari 100, maka kita arahkan untuk nonton di YouTube Daram. Kita live di YouTube Daram ya. Oh gitu ya. Baik. Sekarang sudah ada yang nonton juga di YouTube. Selain di Zoom ada di YouTube juga yang menyaksikan. Di udah berapa? Daram Official nama channelnya. Iya. Di YouTube udah berapa Don? Yang hadir? Di YouTube sekarang untuk sementara ada baru dua. Baru 2 ya? Ya mungkin kita bisa share juga. Saya sudah share linknya di grup pengurus. Mungkin kita bisa kita share di grup-grup yang kita punya, biar banyak yang lihat linknya. Ya, di grup Manangkatan 2001, Mas Yuan, Bu Rahmat. Jadi. Doni lah kirim ya di mana? Doni Mas Yuan? Di grup pengurus Daram sama beranda Daram sudah Doni share linknya. Ambo kirim langsung ya. Ambo kirim banyak ya. Iya, boleh kita sebarluaskan bersama-sama biar banyak yang menyaksikan kajian kita. Iya. Ya. 1 menit ini mulai biar Romi. Ya. Sebelum dimulai saya mau menyapa nih beberapa teman-teman yang kelihatan sudah ada di sini. Ada Pak Boyke juga sudah bergabung, Pak Edi Moras, kemudian Dawera Taher, kawan-kawan dari ini Sumbar semua. Ya, Buya Gus Rizal juga sudah bergabung ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya. Ya. Taman banyak, jadi sudah banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bergabung. Ya, sudah pas jam 1 ya, kita mulai ya. Iya, saya boleh. Ya, silakan mulai jam 1 udah pas. Mohon izin, ya. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور ولا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Yang terhormat Dr. Elva Henry Muklis MA sebagai Ketua Umum Daram,
Buya Haji Gus Rizal Gazahar Datuk Palimau Basa LCMA sebagai Ketua MUI Sumatera Barat sekaligus sebagai pembina Dai Rantau Minang. Buya Risman Mukhtar MSI pembina DPP Daram. Dr. Haji Fikri Bareno MAG Wakil Ketua Umum Daram. Dan kepada ayah, bunda, kakanda, sahabat, dan adinda yang mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, baik itu berupa iman, Islam, kesehatan lahiriah dan batinnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa hadir dalam kajian bulanan Dewan Pimpinan Pusat Dai Rantau Minang ini. Salawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan nama sebagai MC Nur Syam. Aktivitas sebagai dosen di Universitas Negeri Jakarta sampai saat ini, alhamdulillah. Pertama-tama ada pesan yang kami ingin sampaikan. Yang pertama yaitu bahwasanya ada di antara pengurus Daram, yaitu ketua umum dan yang lain yang kemarin sempat ditimpa musibah. Kita mengirimkan Al-Fatihah dan doa kepada keluarga Dr. Elva Henry Mukhlis dan kepada keluarga Buya Harun dan istri. Semoga diberikan kesehatan dan diangkat segala penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Mari kita bacakan Ummul Quran, Al-Fatihah. Agenda siang hari ini adalah pengajian bulanan Dewan Pimpinan Pusat Dai Rantau Minang dengan tema 7 Pilar Ukhuwah Islamiyah, dan nanti akan ditambah dengan pembahasan SKB 3 Menteri oleh Buya Gus Rizal Gazahar Datuk Palimau Basa LCMA. Dan untuk pemateri kita pada siang hari ini adalah yang pertama Buya Risman Mukhtar MSI, yang kedua Buya Haji Gus Rizal Gazahar Datuk Palimau Basa LCMA, yaitu beliau sebagai Ketua MUI Sumatera Barat dan sekaligus sebagai Dewan Pembina DPP Daram. Dan yang ketiga adalah Dr. Elva Henry Mukhlis MA sebagai Ketua Umum Daram, dan yang keempat adalah Dr. Haji Fikri Bareno MAG, yaitu Wakil Ketua Umum Daram. Acara kita pada siang hari ini akan dimoderatori oleh Buya Haji Asrul Asy'ari, dan nanti akan dibuka oleh lantunan ayat suci Al-Quran oleh qori kita, yaitu Buya Rahmat Yanto MA. Untuk menghemat waktu, mari kita buka acara kita ini dengan mengucapkan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kita persilahkan kepada Buya Rahmat Yanto MA untuk membacakan ayat suci Al-Quran kepada kita bersama. Kepada Buya Rahmat Yanto MA kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan suci Al-Quran Allah melimpahkan rahmat, karunia, dan ampunannya kepada kita semua dan keluarga kita, dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan orang mukmin dimana mereka berada. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya kami akan serahkan kepada moderator, yaitu Buya Haji Asrul Asy'ari. Kepada Buya Haji Asrul Asy'ari kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kembali menjalankan kajian rutin Da'i Rantau Minang yang diselenggarakan oleh Departemen Dakwah. Kita berharap kajian yang akan disampaikan oleh buya-buya kita nanti akan menambah ilmu yang bermanfaat kepada kita, ilmu yang mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, insyaallah pada siang hari ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh MC, kita akan menimba ilmu dari guru-guru kita. Yang pertama insyaallah akan diisi oleh materi pertama Buya Risman Mukhtar MSI. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Dan yang kedua nanti insyaallah akan diisi oleh Ketua Pembina Da'i Rantau Minang Buya Gus Rizal Gazahar, dan berikutnya nanti oleh Buya Fikri Bareno, dan yang terakhir nanti akan ditutup sekaligus pembacaan doa oleh Ketua Umum Da'i Rantau Minang. Bapak Ibu sekalian, untuk masing-masing pemateri, mengingat waktu kita sangat terbatas dan kita akan membahas dua tema dalam kesempatan yang sama, untuk Buya Risman Mukhtar mungkin kita berikan waktu maksimal 30 menit ya, 30 menit ya Buya, untuk menyampaikan materi. Nanti tinggal Buya bagaimana mengatur, karena kalau saya lihat materi yang Buya sudah share rangkumannya cukup banyak nih pembahasannya. Itu dari kita, kalau beliau nanti akan berbicara tentang 7 pilar ukhuwah Islamiyah. Ya, ada latar belakang, kemudian latar belakangnya juga lumayan panjang. Ini pembahasannya nggak cukup 30 menit. Iya Bu ya, tidak cukup 30 menit kelihatannya ya Bu ya. Belum lagi nanti akan membahas ada dasar pembahasan. Kemudian ada 7 pilar ukhuwah Islamiyah, kalau satu persatu ini mungkin 1 hari belum selesai saya lihat. Ya, jadi nanti mungkin Buya talkhis ya, Buya ringkas saja, yang penting singkat, padat, dan mengena Buya, khususnya terkait dengan kondisi kita hari ini. Saya rasa untuk menyingkat waktu Buya langsung saya serahkan barangkali kepada Buya Risman Mukhtar MSI ya. Beliau lupa Buya Mukhtar Risman Mukhtar MSI. Beliau juga saat ini kalau saya tidak salah sebagai Wakil Ketua 1 di Majelis Ulama Indonesia DKI ya Bu ya. Ya, dan beliau juga di pengurusan pusat PP Muhammadiyah, dan sekaligus beliau sebagai salah satu pembina di Da'i Rantau Minang. Barangkali untuk mempersingkat waktu Bu ya, langsung saya serahkan waktu kepada Bu ya.
Falyatafaddal Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Bapak, angku-angku, nenek mama, alim ulama, jadi hadir ya pada kesempatan ini. Saya barangkali tidak sebutkan satu kecil nama, besar tidak dipanggil berat, semua kita insya Allah SWT mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT hidayah dan taufik dan selalu berada pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktunya cukup pendek, saya ingin memulai momen tantangan dakwah kita di Indonesia ini sangat berbeda dengan apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau Rasulullah dan sahabat itu jelas menghadapi orang-orang kufur, orang-orang menolak Islam gitu. Tapi hari ini kita berhadapan dengan saudara-saudara kita. Kalau kita perhatikan misalnya surah An-Nisa ayat 60, Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakkamu ila taghut wa qad umiru yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida." Jadi kalau dulu Rasulullah SAW jelas ya orang-orang kafir, kemudian koalisi Al-Ahzab pada perang Khandaq itu jelas ini hadapi. Sekarang kita menghadapi orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang turun engkau Muhammad dan kepada apa yang turun sebelum engkau, tapi kemudian mereka itu yuridul ahyataka bila tagut. Mereka malah lebih senang kepada hukum yang bukan hukum Islam, malah tidak suka kepada Islam. Waqad imru ayat bih. Padahal mereka diperintah untuk tidak untuk mematuhinya, untuk tidak mengimaninya. Tapi kemudian kata Allah Taala, wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Namun syaitan berkehendak lain, dia berusaha untuk menjauhkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ini sebagai barangkali gambaran ya, gambaran perbedaan tantangan yang kita hadapi dengan apa yang dihadapi Rasulullah SAW. Nah, saya melihat dalam konteks 7 pilar ukhuwah, kenapa kita melihat ini sebagai satu persoalan pokok yang perlu kita selesaikan? Karena kondisi yang luar biasa bahwa umat Islam yang mayoritas akan menjadi sesuatu yang tidak punya arti, tidak punya bermanfaat, tidak akan mampu melahirkan satu kekuatan besar. Memang ketika kita tidak mampu melahirkan apa sebut dengan ukhuwah Islamiyah itu. Jadi bagaimanapun Bapak sekalian, jumlah kita besar, fi'ah katsirah, tapi kita akan ghalabat fi'atan qalilah. Kita akan dikalahkan oleh kelompok-kelompok kecil yang mereka lebih solid. Jadi kita ini persoalan pokok kita sekarang. Bagaimana kita membangun soliditas, bagaimana kita membangun kekompakan, bagaimana kita membangun ukhuwah Islam yang kuat di kalangan Islam. Nah, inilah barangkali kenapa saya mencoba ingin berbagi tentang 7 pilar ukhuwah ini. Itu yang saya simpulkan. Sebetulnya kalau kita buat deskripsinya cukup besar, cukup banyak, luas. Itu untuk sekedar pengetahuan barangkali. Tapi sekedar untuk gambaran ya, 7 pilar ukhuwah yang saya maksud itu adalah pertama, bersatu dalam akidah. Yang kedua, berjamaah dalam ibadah. Yang ketiga, toleransi dalam khilafiyah. Yang keempat, ihsan dalam bermujadalah. Yang kelima, santun dalam bermuamalah. Yang keenam, cerdas dalam bersiasah. Dan yang ketujuh itu istiqomah dalam berdakwah. Saya pikir 5 hal ini yang kemudian dalam pengamatan saya selama ini menjadi persoalan. Menjadi persoalan itu yang belum kita pahami secara benar dan belum kita dudukkan pada tempat yang benar. Seperti misalnya bersatu dalam akidah. Kita masih banyak merasa tidak berdosa ketika kita memusuhi saudara kita sesama muslim. Ini satu hal yang barangkali sangat memprihatinkan. Padahal ayat yang dibacakan oleh saudara kita itu sudah pasti dan yakin bahwa Allah SWT di situ menyatakan
dengan ayat dimulai dengan innama, yaitu ada tafsir, ada yang memberikan batasan, memberikan terminologi bahwa orang-orang yang disebut yang pantas disebut dengan orang beriman adalah orang yang bersaudara. Jadi persaudaraan itu berkaitan dengan masalah iman. Nah, lalu di selanjutnya ada fa'aslihu, ada fil amar, perintah. Artinya apa? Ada kewajiban kita sesama muslim untuk bersaudara, membangun persaudaraan. Bagi saya dengan kata-kata innama itu adalah bahwa syariat Islam itu, bahwa ukhuwah itu adalah syariat, bukan hanya sekedar aksesoris di dalam Islam. Ya, ukhuwah bukan hanya aksesoris, tapi ukhuwah adalah syariat Islam yang wajib kita bangun. Karena ada perintah mengatakan fa'aslihu baina akhawaykum, maka damaikan olehmu di antara dua saudaramu. Dua orang saudara kita saja yang berpecah belah, berselisih, itu wajib kita damaikan. Apalagi kalau misalnya sudah, ya mungkin perselisihan itu sudah dalam skala yang lebih besar. Maka oleh karena itu sekalian, ini yang saya ingin katakan, bahwa bagaimana kita mendudukkan prinsip di dalam Islam ini dalam persaudaraan kita, selama saudara kita itu masih sama seorang muslim yang berakidah yang benar, yang bertauhid yang benar, selama itu wajib hukumnya kita menghubungi satu rahim, dan haram hukumnya kita untuk saling memusuhi satu sama lain. Tidak ada satu perbedaan apapun yang membolehkan kita memusuhi saudara kita yang sama muslim yang masih dalam tauhid yang benar. Nah, ini aja kuncinya menurut saya dalam soal masalah bersatu dalam akidah. Ya, artinya tentu ya akidah yang benar, tauhid yang benar, ya tentu dalam hal ini di luar dari ajaran-ajaran sesat seperti misalnya Syiah atau Ahmadiyah atau ajaran lain yang jelas-jelas mempersikapkan sekutukan Allah SWT, itu tentu tidak termasuk kepada bagian yang disebut dengan akidah tauhid yang benar. Nah, ini yang pertama. Bagaimana kita menjelaskan kepada umat, bagaimana kita mendakwahkan kepada umat bahwa bagaimanapun sesama muslim itu bersatu. Ya, tidak boleh kita saling memusuhi, tidak boleh kita saling merasa bahwa itu bukan orang kita. Ini kadang-kadang kan begini, Pak. Kalau bukan orang kita, bukan orang awak, itu istilah. Ini orang awak, itu orang lain itu. Jadi istilah orang awak ini kadang-kadang dalam beragama juga begitu juga. Ini ada orang awak ini, orang sebelah. Nah, dalam media sosial selalu tuh orang sebelah, seberang gitu. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan kita melihat bagaimana kemudian kita suasana ukhuwah kita ini kita lihat di media sosial itu tidak saja orang-orang biasa. Kadang-kadang sesama pemimpin, kadang-kadang sesama ustadz, itu bahasa-bahasanya juga bahasa-bahasa yang kurang bagus. Ini kelihatan bahwa kita ini kadang-kadang tidak menghargai lagi nilai-nilai ketauhidan, akidah tauhid yang benar yang masih dimiliki saudara kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berjamaah dalam ibadah. Nah, berjamaah dalam ibadah adalah bahwa Islam ini merupakan satu hal keunggulan yang luar biasa, itu adalah sholat itu. Tidak ada satu agama di dunia ini yang memiliki ibadah sholat seperti dalam Islam, yang sifatnya sangat universal. Ya, universal artinya dengan bahasanya, dengan caranya, ya semua itu bisa dilakukan di mana saja, dan setiap orang bisa melaksanakan ibadah dimanapun tempatnya, dimanapun negaranya, siapapun imamnya, tanpa memandang siapa itu bangsanya dan seterusnya. Tidak. Jadi artinya apa? Bahwa ibadah Islam ini sudah dibuat untuk mempersatukan umat. Ya, kalau kita melihat dia ibadah lain, barangkali beda sekte aja, dia tidak bisa lagi beribadah bersama. Mungkin beda gereja, beda lain lagi jamaahnya. Tapi dalam Islam, kita orang Islam ini, kita sholat di Amerika, di Eropa, di Arab Saudi, di mana saja. Seperti yang kita lihat misalnya di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah. Siapapun, dia bisa mengikuti ibadah yang sama, di tempat yang sama, dengan imam yang sama. Kenapa? Karena caranya sama, bahasanya sama. Inilah kemudian kadang-kadang kita tidak manfaatkan secara maksimal. Kita selama ini cuma barangkali mungkin melihat 20 derajat itu hanya dari segi pahala. Misalnya sholat jamaah dulu misalnya fadli bisa mengusirkan derajat. Ya, sholat jamaah itu lebih utama sholat daripada sholat pribadi 20 derajat. Cuma kita lihat itu sebagai pahala. Kita paham pahala, tapi kita tidak melihat, tidak bisa menggali nilai-nilai itu seperti apa. 27 derajat itu apa saja nilai-nilai yang tergantung dalam jamaah itu. Ini barangkali yang perlu kita kaji. Bagaimana kita menggali potensi secara jamaah
menggali potensi masjid menjadi satu kekuatan besar. Kita tidak barangkali tidak meyakini bahwa Allah tidak kebetulan ataupun menetapkan masjid sebagai pusat dakwah atau Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai pusat dakwah. Itu kenapa? Karena memang masjid sebagai markazul ibadah wa thaqafiyatul islamiyah. Di masjid itu kita mampu membangun satu kekuatan besar. Nah, inilah yang barangkali sekalian yang perlu. Nah, inilah pusat pembinaan ukhuwah Islamiyah kita. Di masjid kita bangun jamaah, dengan jamaah itu kita merajut ukhuwah Islamiyah, dengan ukhuwah itu kita bangun persatuan, dengan itu kita akan kuat. Karena tidak akan mungkin ada kekuatan tanpa ada persatuan. Sedangkan untuk memperjuangkan Islam ini Allah SWT perintahkan kepada kita untuk menyiapkan kekuatan, kan gitu. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi bi'adullahu adakum wa kharina bidunihim la ta'lamunahum wallahu ya'lamuhum. Siapkan olehmu menghadapi mereka apapun kekuatan yang kamu sanggupi, termasuk dalamnya kekuatan-kekuatan yang bersifat alusita, kuda perang yang siap dilepaskan, agar siapa itu kamu mampu menimbulkan rasa gentar kepada musuh-musuhmu. Dan tempat mempersiapkan adalah masjid. Jadi oleh karena itu inilah yang barangkali perlu kita ke depan. Bagaimana kita memfungsikan masjid-masjid kita di Sumatera Barat, di Indonesia, betul-betul menjadi markazul ibadah wa thaqafatil islamiyah, menjadi pusat ibadah, pusat kaum muslimin, membangun gerakan dakwah, membangun kekuatan Islam. Kemudian yang ketiga adalah toleransi dalam khilafiyah. Toleransi dalam khilafiyah adalah bahwa kita tentu sudah tahu sejak awal bahwa para madzhabul arba'ah, orang-orang alim-alim kita, ya katakanlah Imam Malik, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi dan lain sebagainya itu, mereka orang-orang ulama, mereka adalah orang-orang yang barangkali disebut sekarang salafi, orang-orang yang punya komitmen kuat dalam mengamalkan Quran dan Sunnah. Tapi dalam beberapa hal mereka berbeda. Nah, perbedaan itulah yang kita anggap dengan perbedaan yang furu'iyah. Pada perbedaan furu'iyah ini, jangankan kita di kalangan sekarang ini akan menyelesaikan persoalannya, para imam saja tidak bisa menyelesaikan persoalan itu, dan mereka tetap berseberang, tawakuf dalam hal-hal yang berbeda. Oleh karena itu, tentu kita tidak ada. Ini yang kadang-kadang, ya di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini, orang mencoba, dan berbagai dan musuh-musuh Islam, kadang-kadang Islamophobia, berusaha untuk membangkit kembali, menumbuhkan kembali perbedaan-perbedaan, membesar-besarkan yang kecil, sehingga kita dengan perbedaan-perbedaan khilafiyah itu kita dibentur-benturkan satu sama lain. Nah, inilah yang perlu kita hati-hati dalam melihat ini. Kita sepakat untuk tidak bersama-sama menolak bid'ah, tetapi kita ya bersama-sama harus memahami dalam soal-soal khilafiyah, di mana itu adalah ijtihad, itu ada kode etiknya yang disebut dengan al-ijtihadu la yuqadu bi-ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan lain, maka tentu dalam soal ini kita bertoleransi. Namun demikian, yang keempat adalah ihsan dalam bermujadalah. Ada ruang dialog yang bisa kita bangun. Seperti Allah SWT Al-Quran mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan." Perbedaan itu kan pasti ada. Oleh karena itu Allah membuka ruang dialog, bermujadalah dengan cara ihsan. Apa cara ihsan? Cara ihsan adalah cara berdialog untuk mencari kebenaran, untuk bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Berdialog mencari kebenaran dengan cara yang benar, dengan cara yang benar. Artinya apa? Bahwa kita dalam dialog itu perlu selalu dengan santun, bukan dengan saling mengejek, bukan dengan saling melemahkan, tapi saling mengungkapkan argumen-argumen yang kuat, dalil-dalil yang kuat, dengan metodologi analisa yang kuat. Jadi bukan sengaja melemahkan orang lain, mengalahkan orang lain. Nah, seandainya ternyata nanti ada yang roji, ada yang arjah, kita ikutin. Tapi kalau misalnya tidak bisa didamaikan, kita tawakuf, kita menghormati pendapat orang, kita melaksanakan pendapat sendiri. Nah, Islam ini perlu kita bangun sebagai satu dialog ya di antara semua Muslim, ya satu kelompok dan kelompok lain. Kita adakan pertemuan muzakarah untuk mencari titik temu. Ketika kita tidak bertemu, kita silakan masing-masing berfaham, berpendiam menurut pendapatnya masing-masing. Ya, dalam hal-hal yang furu'iyah kita saling menghormati, tapi dalam hal yang prinsip dalam soal akidah kita bersatu. Kemudian yang kelima adalah santun dalam bermuamalah.
Ya, Islam mengajarkan kita tausiah dengan 3 cara. Tausiah bil haq, tausiah bil sabar, tausiah bil marhamah. Tausiah itu bukan bil marah-marah, tapi bil marhamah gitu. Itu dengan kebenaran, dengan kesabaran, dengan kasih sayang. Karena apa? Bagaimanapun sebenarnya kita prinsipnya berdakwah itu adalah ada rasa kasihan, kita ingin mengajak orang-orang yang masih sesat di Allah SWT untuk kembali kepada jalan Allah SWT. Karena kita disuruh, diperintahkan untuk mengajak semua manusia kepada jalan Allah SWT. Oleh karena itu kita berusaha untuk mengajak dengan rasa rapat, dengan rasa kasihan. Dan yang kesadaran bahwa kita ini adalah hanya menyampaikan. Inna ma'alaikal balagul mubin. Engkau hanya sebagai penyampai yang jelas. Lasta alaih bimusaitir. Kamu tidak bisa memaksakan sesuatu. Kadang-kadang kita sekalian, kita sering kecewa, kadang-kadang kita sudah berdakwah bertahun-tahun, sudah berceramah bertahun-tahun, tapi tidak ada perubahan. Padahal perubahan itu bukan urusan kita. Urusan kita itu adalah berdakwah, berusaha. Urusan kita adalah bekerja, berikhtiar semaksimal mungkin. Adapun hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah cerdas dalam bersiasat. Nah, ini juga menjadi hal yang barangkali perlu kita pikirkan bersama. Saya belum menemukan rumusan yang sangat baik dalam hal ini. Tapi menurut saya sebagai muslim tentu kita masing-masing harus memahami hakikat berpolitik dalam Islam. Untuk apa kita berpolitik dalam Islam itu? Kita diciptakan Allah SWT menjadi khalifah fil ard, menjadi khalifah pemimpin buka bumi. Dan Allah SWT sudah berikan sudah menyiapkan perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Allah SWT sudah berikan software dan hardware untuk kita. Oleh karena itu Allah SWT memang sudah memberikan wanti-wanti yang jelas. Ketika terakhir Allah SWT memerintahkan Adam turun, qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tikum min huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di situ terang sekali bahwa Allah SWT mengatakan selama kehidupan bukan bumi ini dijalankan sesuai dengan hidayah Allah SWT, selama itu Allah SWT akan jamin keselamatan kita, akan berikan garansi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Nah, oleh karena itu apa? Dalam pemahaman saya, ya cerdas dan bersiasat itu adalah bagaimana kita terus-menerus melakukan upaya-upaya agar kehidupan bumi ini betul-betul kita atur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah istiqomah dalam berdakwah. Istiqomah dalam berdakwah adalah satu hal yang membutuhkan kesadaran kita akan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 13 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syar'a lakum minad-din ma wasa bi Nuhan walladzi ahayna ilaika wa ma wasana bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tafarraqu fihi. Kabura al-musyrikin ma tad'um ilaihi Allah tabi ma yasha wa yahdi man yunib. Kata Allah Taala, Allah tersyariatkan padamu tentang Islam itu sebagaimana Allah telah wasiatkan kepada Nuh, dan itu juga yang kami wahyukan kepada Muhammad SAW, dan apa juga yang itu juga yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa wasiatnya itu? Apa syariatnya itu? An aqimuddin, tegakkan Islam itu. An aqimuddin, tegakkan Islam itu. Wala tatafarraqu fih, dan jangan kamu berpecah belah di dalamnya. Jadi dua hal ini, satu perintah dan satu larangan. Allah SWT mulai ayat ini dengan 3 kalimat berat. Syara'a lakum minad-din. Allah syariat bagimu untuk agama ini. Ma wasa bihi wasiat. Walladzi auhayna ilaika, wahyu. Jadi syariat, wasiat dan wahyu. Kemudian menyebutkan 5 nama Rasul, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW mengantarkan satu perintah dan satu larangan. Apa perintahnya? Mudah menegakkan agama Allah Taala. Apa larangannya? Larangan berpecah belah. Jadi sekalian, barangkali dengan kita mencoba memahami ya 7 pilar ukhuwah ini dengan baik, insya Allah ke depan tantangan-tantangan yang kita hadapi ini insya Allah akan menjadi sesuatu yang dapat kita hadapi dengan baik, ya, dengan tetap menjaga kekompakan sesama muslim, selalu berusaha untuk membangun ya kekuatan Islam. Bahwa kita sebagai muslim tentu kita berusaha agar kita selalu menjadi mata rantai dari sebuah perjuangan kebenaran. Biar kita jadi mata rantai yang kecil daripada sebuah perjuangan muslim, daripada kita menjadi rantai yang besar, mata rantai besar, tapi dari sebuah perjuangan arah kepada kebatilan. Saya rasa itu saja Pak, Bapak sekalian, karena kita ini banyak materi hari ini.
mungkin saya berikan hanya sekedar sekedar untuk gambaran saja. Kalau materi tadi cukup untuk kita kembangkan pada masing-masing kali. Itu mungkin seperti apa yang dikatakan oleh Pak Asrul tadi. Ini satu poin saja barangkali ini rencana saya mau saya jadikan buku itu. Iya, jadikan buku, bukan untuk dicerangkan. Ini mungkin 1 minggu tidak selesai ya. Itu gambaran kira-kira apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapat penjelasan lebih lanjut bagaimana menyikapi SKB 3 Menteri ini. Ya, ini saya alhamdulillah juga sudah baca Pak Anwar Abbas sebagai Wakil Ketua Umum MUI DKI Jakarta, Wakil Ketua Umum MUI Pusat juga sudah menolak ya, sudah menyampaikan protes terhadap SKB itu karena itu ternyata juga ya sangat tidak selaras dengan ya prinsip negara kita sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa, negara yang beragama. Negara kita bukan negara sekuler, negara kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi kita. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Bila taufiq wa hidayah, nasrullah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu loh materi yang disampaikan singkat oleh Buya Risman Mukhtar. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab setelah nanti 3 pembicara pertama menyampaikan materi masing-masing. Baiklah, nanti selanjutnya kita langsung kepada Buya Rizal Ghazahar untuk menyampaikan permasalahan yang hangat-hangatnya saat ini terkait dengan keputusan bersama 3 menteri yang terkait dengan pelarangan terhadap pemakaian pakaian khusus agama tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Gus Rizal, sudah online? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Buya, langsung untuk waktu kami berikan kepada Buya. Nanti insya Allah nanti setelah pemateri ketiga nanti baru kita buka sesi tanya jawab. Tafadhal Buya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya muliakan Dewan Pembina NAI Rantau Minang dan Dewan Pengurus NAI Rantau Minang, seluruh peserta webinar, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkomunikasi dan bertatap muka walaupun dengan virtual atau dengan media ini. Mudah-mudahan sesuai dengan tema yang diangkat oleh Dai Rantau Minang dan tadi juga telah disampaikan oleh Buya Risman Mukhtar, ukhuwah, persaudaraan kita hendaknya semakin kokoh, apalagi di saat tantangan dan rintangan semakin berat. Biasanya orang Minang bagaikan besi, semakin ditempa maka dia akan semakin keras. Dan begitu juga bagaikan emas, makin disepuh dia akan semakin berkilau, insya Allah. Saya tiba-tiba sebenarnya diminta untuk berbicara terkait dengan persoalan terkini, yaitu tentang seragam sekolah yang menimbulkan gejolak bukan hanya di Sumatera Barat, walaupun bermula atau berawal dari SMK Negeri 2 Padang, tapi sudah merebak kemana-mana dan akhirnya sesuai dengan apa yang kita perkirakan, ternyata kasus SMK 2 Padang itu hanyalah pintu masuk untuk menuju yang lain.
Jadi tampaknya kalau dalam pepatah kita ibarat tembak beralamat. Yang dituju sebenarnya bukan hanya kasus SMK Negeri 2 Padang, tetapi jauh lebih besar dari itu. Sehingga keluarlah SKB 3 menteri yang sudah sama-sama kita ketahui. Secara singkat, bagaimana sebenarnya pandangan para ulama Sumatera Barat tentang perkara seragam sekolah dan juga terkait dengan busana Islami di masyarakat Minangkabau dari waktu ke waktu. Kenapa ini ingin saya sampaikan terlebih dahulu? Karena banyak orang-orang yang mengkritisi prinsip dan sikap dari ulama Sumatera Barat dengan membantahnya dengan menampilkan berbagai foto di berbagai media sosial di mana ada orang-orang Minangkabau di masa dahulu yang tidak memakai jilbab. Itu biasanya yang dijadikan sebagai alasan sehingga mereka mengatakan bahwa berhijab atau berjilbab dalam bahasa kita atau memakai khimar di dalam bahasa Al-Quran dan Sunnah itu bukanlah budaya Minang dan tidak patut itu dijadikan sebagai rujukan. Contohnya si fulana berpakaian seperti ini. Nah, inilah yang ingin kita clearkan lebih dahulu. Yang pertama dari sisi pandangan para ulama di Sumatera Barat sampai hari ini, perkara menutup aurat tidak menjadi perkara yang ikhtilaf. Tidak menjadi perkara yang ikhtilaf. Nah, jadi kami tidak memandang pendapat yang mengatakan bahwa menutup kepala bukanlah suatu kewajiban. Kita tahu sendiri seperti yang diungkapkan oleh tokoh ulama di tingkat nasional. Di Sumatera Barat pendapat itu kami anggap pendapat yang sas, ganjil, dan tidak merujuk kepada dalil-dalil yang kuat. Nah, tentu kita tidak akan berbicara fikih dalam kesempatan ini karena mungkin terlalu panjang uraiannya. Tapi tentu sedikit ingin saya katakan kita tidak hanya merujuk hanya sebatas aurat wanita di dalam salat atau di luar salat. Sebenarnya banyak bab-bab fikih yang juga menjadi furu' tafri' dari kajian aurat tersebut. Di antaranya dalam bab khitabah yang sering dilupakan orang, nazrul khatib atau ma yajuzu, apa yang boleh dilihat oleh seorang yang meminang dari tunangannya. Di situ juga dibicarakan perkara aurat dan juga dibicarakan dalam bab janaiz, fikih jenazah tentang kafan wanita dan sebagainya. Sebenarnya banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama perkara menutup kepala itu. Yang berbeda pendapat ulama adalah pada wajah, pada telapak tangan dan punggung tangan, dan pada punggung kaki dan telapak kaki. Di luar dari itu, apapun madhab, bahkan madhab zahiri sekalipun, tidak ada yang mengatakan bahwa di luar dari tiga bahagian tadi adalah aurat. Nah, karena itulah makanya ketika berbagai peraturan daerah dilahirkan di Sumatera Barat, dan juga ada instruksi wali kota, bupati, dan berbagai macam pada era tahun 2000-an, para ulama tidak ada yang membantah satupun, dan bahkan mereka diajak oleh pihak eksekutif dan legislatif untuk merumuskan perda dan instruksi-instruksi tersebut, dan semuanya sepakat. Artinya di Minangkabau, di Sumatera Barat secara khusus daerah intinya, bersepakat bahwa perkara menutup aurat, memakai jilbab, atau mungkin kerudung namanya, atau dahulu di dunia balilik namanya, berbagai macam, itu tidak lagi menjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Karena itu kita lihat
bahwa para ulama telah merestui dan menyetujui berbagai macam peraturan itu. Nah sekarang dari mana mulainya? Sebenarnya peraturan daerah terkait dengan berbusana Islami yang tujuannya tentu adalah untuk mengimplementasikan penguatan terhadap adat kita sesuai dengan pituah syarak mengatur adat memakai dimulai semenjak 20 tahun lebih yang lalu. Jadi bukan 15 tahun, bahkan sudah 20 tahun. Nah, Kota Padang memang kalau dihitung sekarang semenjak instruksi Wali Kota Pak Fauzi Bahar memang hitungannya 16 tahun. Karena tahun 2005 dahulu. 2005. Sedangkan bermulanya menggunakan pakaian Islami di dinas atau di instansi pemerintahan, termasuk juga di sekolah-sekolah, dimulai dahulu di Kabupaten Solo. Tepatnya tahun 2001 dengan edaran Bupati Kabupaten Solo. Waktu itu belum ada Solo Selatan. Edaran Bupati Kabupaten Solo, Pak Gamawan Fauzi. Dan saya tahu persis karena saya waktu itu adalah Ketua Bidang Fatwa MUI Kabupaten Solo. Dan kemudian edaran itu kita tingkatkan menjadi peraturan daerah. Sehingga lahirlah tahun 2002. Tahun 2002, Perda nomor 6 Kabupaten Solo. Nah itulah yang memicu pertama semangat untuk memasyarakatkan busana yang menutup aurat itu. Nah, kemudian diikuti oleh kota-kota lain, Bukit Tinggi, Padang Panjang, termasuk Padang dengan instruksi Wali Kota tahun 2005. Jadi 3 tahun setelah Solo, Padang Panjang juga, Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan seluruhnya. Dan Alhamdulillah, kalau kita lihat suasana Sumatera Barat hari ini dari sisi itu, dengan kasat mata sudah bisa dilihat, tahun 2000-an dahulu, kalau kita pergi ke pasar, tidak banyak kita bertemu dengan orang yang berhijab, tetapi hari ini kalau kita jalan di Sumatera Barat, malah sebaliknya, tidak banyak kita melihat orang yang tidak berhijab. Jadi pengaruhnya, nilai positifnya sudah terpampang di hadapan mata. Nah, dari semula, ya ini yang terus saya bantah pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa dengan perda, dengan instruksi yang dilahirkan di Sumatera Barat terjadi intoleran lah, anti kebinekaan lah, dan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang sebenarnya sangat menyedihkan sebagai sesama anak bangsa. Seharusnya yang berbicara itu datang, berdialog, bertanya, dan cari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tidak ada satupun di dalam perda instruksi itu yang memaksa umat lain untuk berpakaian sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Tidak ada. Tidak ada satupun. Dan saya ingat betul. Kunci mana Aruf? Kunci itunya bagaimana dibuka? 2 itu, Perda nomor 6 itu, pasal 14, bunyinya lebih kurang begini. Karyawan, karyawati, mahasiswa, mahasiswi, siswa, siswi, serta pelajar dan masyarakat yang tidak beragama Islam berbusana sesuai dengan tuntunan atau ajaran agama mereka masing-masing. Begitu bunyi. Jadi makanya saya jadi heran. Dari mana unsur pemaksaan terhadap umat lain itu harus mengikuti, harus memakai seperti apa yang ada dalam perda itu. Tidak ada. Bahkan saya memiliki tatib dari SMK Negeri 2 itu. SMK Negeri 2 itu, dan saya baca, bahkan tidak ada satupun kata jilbab di dalam tatib itu ya. Cuma di hari Jumat berbusana Islami gitu. Nah, tidak ada dalam tatib itu yang isinya adalah menyuruh anak-anak, mewajibkan mereka untuk berpakaian memakai jilbab. Jangankan ya yang non-muslim, yang muslim saja tidak ada eksplisit kalimat seperti itu. Tetapi karena instruksi secara umum bahwa umat Islam berhijab, maka secara kesepakatan yang tidak tertulis itu, maka anak-anak sekolah kita
di tingkat SMA kah, SMP, bahkan di tingkat SD, itu sudah berhijab. Nah, jadi kalau ada pula yang mengatakan ada tatibnya yang memaksa, saya ingin bertanya, dia sudah baca tidak tatibnya itu? Nah, jadi tampak sekali bahwa informasi yang dikembangkan itu adalah informasi yang tidak benar. Kemudian di atas informasi yang keliru itu baru dibangun kesimpulan. Ya jelas, kalau landasannya sudah keliru, maka tentu kesimpulannya sudah tidak tepat. Nah, itulah yang terjadi. Nah, sekarang kita sudah menyadari, dari awal saya sudah berteriak, ya, mengingatkan kemana-mana. Bahkan saya menyatakan di dalam wawancara di TV lokal, saya minta itu Menteri Pendidikan untuk datang ke Sumatera Barat. MUI siap menunggu, mari kita berdialog. Kalau ada di situ unsur pemaksaan dan berbagai macam. Nah, jadi yang terjadi di SMK Negeri 2 itu setelah saya turun, saya simpulkan adalah bahwa selama ini dengan kesadaran, bukan dengan paksaan, anak-anak yang non-muslim itu menyesuaikan diri dengan kawan-kawannya. Kenapa mereka menyesuaikan diri? Karena mereka tidak nyaman berbeda. Supaya di dalam pergaulan mereka tidak ada hambatan. Nah, itu alasan mereka. Nah, makanya ketika ada anak yang satu ini tidak demikian, khawatir nanti anak-anak yang lain mempertanyakan dan melihat tidak baik kepada anak ini. Jadi tujuan dari guru BK, tujuan dari sekolah untuk membicarakan dan mendialogkan dan menyatakan itu wajib, itu bukan wajib secara tatib. Tatib dalam artian ada aturan tertulis non-muslim juga wajib memakai, tidak ada. Jadi karena itu kesepakatan sudah menjadi disepakati selama ini, itulah yang disampaikan ya wajib. Kenapa? Karena telah disepakati selama ini anak-anak non-muslim itu memilih berhijab. Alasannya mereka tidak nyaman kalau berbeda. Kadang satu lokal mereka satu orang, yang lain pada berhijab semua, mereka menjadi merasa risih. Nah, tentu sebagai guru melihat anak-anak seperti itu, tidak mungkin akan dilarang. Makanya dibuat kesepakatan saja sudah. Jadi mereka ikut. Nah, itulah yang disampaikan. Kalau toh akhirnya anak itu menolak, anak itu tidak mau, tidak ada suatu kewenangan pun baik bagi kepala sekolah, baik guru BK itu sendiri maupun wakil kepala sekolah untuk melakukan punishment terhadap anak itu. Nah, jadi dalam proses yang seperti itu kemudian diviralkan, kemudian ditanggapi begitu cepat. Bahkan tokoh-tokoh di pusat sudah berbicara sedangkan investigasi sedang berjalan. Coba bayangkan apa sebenarnya yang terjadi. Nah, dari sanalah saya mengatakan bahwa ini bukanlah tujuan utama. Itu hanya SMK Negeri 2 tujuan antara. Itulah gerbang untuk masuk yang tujuan akhirnya adalah apa yang telah menjadi kesepakatan di ranah Minang, telah menjadi aturan yang disepakati bersama, ingin dibongkar lagi dan diserahkan kepada anak-anak, apakah mereka mau berhijab atau tidak berhijab. Nah, coba bayangkan dalam kondisi seperti itu, dan godaan kepada anak-anak kita dari media, dari berbagai macam, begitu berat. Apakah bukan suatu kemunduran yang terjadi nanti di ranah Minang? Nah, karena itulah makanya sampai hari ini saya terus menghimpun kekuatan umat. Ini sekarang kawan-kawan dari alumni Timur Tengah berkumpul di Surau, sedang menyikapi, mengkaji persoalan ini, apa langkah-langkah strategis, dan saya berharap sebagaimana dahulu awal pertama Daram ini kita launching, kita buat inisiatornya, mungkin Buya Elva masih ingat. Saya berharap Daram dalam hal ini mengambil porsi yang cukup besar di dalam perhatiannya terhadap masalah ini. Jangan sampai capaian-capaian dakwah kita surut ke belakang. Nah, kemudian terkait dengan apa pendekatan? Pendekatan yang kita lakukan selama ini, kita telah sepakati bahwa dakwah kita di ranah Minang, pendekatannya adalah pendekatan kultural. Jadi kita tidak namakan Islam kita Islam Nusantara, ya.
Itu hanya metode dakwah kita. Metode dakwah kita adalah ABS SBK. Itulah manhaj kita di Sumatera Barat ini. Kita tahu bahwa ada 4 fase masuknya dan menyatunya Islam di ranah Minang ini. Yang pertama, fase pertama yang disebut dengan adat dan syarat Ba'awu Jetabiang Sanda Menyanda kedua. Nah, ini adalah fase awal. Karena karakter orang Minang ini kalau manik atau lama tidak langsung diluluh. Kalau pahit, indak pulo langsung diluahkan. Begitu karakter orang Minang. Jadi ketika ada suatu ajaran baru masuk ke ranah Minang, dan tentu Islam kemanapun masuk, bukan hanya di Sumatera Barat saja, di mana-mana tidak menemui ruang hampa. Islam menemui masyarakat yang telah berbudaya, memiliki tradisi. Itu fakta. Nah, juga di ranah Minang. Cuma alhamdulillah, adat Minang ternyata adat yang cukup terbuka, menerima, tetapi tidak begitu mudah. Karena dia memiliki sendi-sendi dan pondasi-pondasi yang terambil dari kearifan-kearifan yang dibuat dari apa? Dari memperhatikan alam tekambang. Nah, inilah yang kemudian melahirkan sikap penerimaan, tapi belum lagi memasukkan. Terjadilah ketika itu adat Josara, Ba'awu, Jetabiang, Sanda Menyanda keduanya. Artinya sama-sama berjalan. Nah, mungkin inilah salah satu karakter yang diinginkan oleh Islam Nusantara. Dan Minang sudah melampaui itu adalah fase awal dahulu. Adat dan syarak berjalan seiring. Saling menguatkan saja. Nah, tapi kemudian terjadi proses. Prosesnya adalah orang Minang semakin memahami keutamaan Islam. Sehingga mencoba menyatukannya. Menyatukannya dalam bentuk mereka perumpamakan bagaikan orang membuat rumah. Rumah di Minangkabau sebagaimana kita ketahui, didirikan tonggaknya dahulu, dengan parannya dan para buangnya berbagai macam. Setelah itu baru kemudian diangkat dan dimasukkan sendinya di bawah. Nah, ini adalah usaha menyatukan. Dan ini adalah usaha bersama nenek mama dan alim ulama. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Dan banyak sejarawan mengatakan bahwa itu bukanlah periode Padri, tapi itu sebelum Padri terjadi. Nah, akhirnya usaha itu berhasil sedikit demi sedikit. Tetapi kita ketahui filosofis antara sandi dengan tonggak itu bukanlah penyatuan secara utuh, tapi menyatukan bagaikan minyak dengan air dalam satu wadah. Dia telah menyatu, tapi tetap ada bahagian tersendiri yang berbeda dengan yang lain. Nah, inilah yang terus berproses. Dan akhirnya karena dimasuki oleh pihak musuh yaitu Belanda yang ingin menjajah, maka mereka mencoba membenturkan antara tokoh agama dengan tokoh adat. Nah, saya berkali-kali katakan bahwa propaganda itu benar-benar keliru. Tidak ada sebenarnya peperangan antara kaum adat dengan kaum agama yang disebut kaum putih dengan kaum hitam. Itu tidak benar. Kenapa? Faktanya adalah Tuanku Imam Bonjol ketika akan belajar ke Tuanku Nantuo di Balai Gurah Kota Tuo di Ampe Angke. Nah, beliau mengatakan bahwa murid saya sudah membuat surau di bangsa, yaitu Tuanku Narence dan Tuanku Gapuak di bangsa. Belajarlah ke sana. Nah, Tuanku Imam belajar bertiga orang, bukan sendiri. 2 orang adalah tokoh adat, Datuk Bandaro dan Datuk Hitam, yang kemudian menjadi panglima perang beliau. Nah, jadi tidak benar kalau ada cerita terus yang disampaikan. Saya juga membaca tulisan-tulisan yang terus mendiskreditkan puritanisme, ada cikal bakal radikal, ada pertempuran antara tokoh agama dengan tokoh adat. Itu siapa yang bicara begitu? Nah, kita akan analisa lebih dalam. Sebenarnya kalau waktu cukup panjang, saya akan sampaikan pandangan saya tentang kehadiran Sultan Alam Bagagarsa, termasuk juga Panglima
Pagaruyung, yaitu Tuan Gadang di Betipu dan berbagai macam. Jadi intinya adalah bahwa itu adalah dalam rangka orang Sumatera Barat terus berjalan bergerak dengan kearifannya, melihat bahwa harus ada usaha untuk terus menyatukan antara adat dengan syarak ini. Nah, akhirnya sesuai dengan catatan ini Canduang di dalam buku Pertalian Adat dan Syarak yang di belakangnya ada beliau tempelkan atau beliau lampirkan Saripati Sumpah Sati Bukit Marapalam, maka disitulah terjadi keutuhan penyatuan itu. Apa isinya? Yaitu ada 2 pepatah yang dilahirkan di Bukit Marapalam itu. Yang pertama adalah adek bapane sarak belinduang, yang kedua adalah sarak mengato adek memakai. Nah, sebenarnya pepatah yang pertama itulah yang final. Yang kedua adalah implementasinya. Tapi saya tidak tahu kenapa ini sering dilupakan orang. Adek bapane sarak belinduang. Inilah makna yang paling dalam. Yaitu adek bapane adalah tubuh nang kasa. Sarak belinduang adalah ruh. Adek bapane tubuh nang kasa, karena itulah yang kena panas mentari ditempa oleh sinar mentari. Sarak belinduang adalah roh yang ada di dalam yang tidak terkena oleh sinar mentari ini. Berarti apa? Masyarakat Minangkabau melalui tokoh-tokoh telah bersepakat adat dan syarak di Minangkabau bagaikan tubuh dan sebatang, bagaikan roh dengan jasad. Karena itu tidak ada lagi gerak dari jasad yang bertingkah dengan apa yang diarahkan oleh roh yang di dalam. Nah, begitulah penyatuan perumpamaan yang dibuat oleh masyarakat Minangkabau, bahwa adat dan syarak bagaikan satu tubuh. Rohnya adalah syariat, implementasinya adalah adat Minang. Nah, makanya bagaimana cara untuk sampai kepada itu? Maka lahirlah pepatah yang kedua, syarak mengato, adat memakai. Nah, apa yang dikatakan oleh syarak, itulah yang dipakaikan oleh adat. Jadi kita sudah bersepakat bahwa sebenarnya konsensus masyarakat Minangkabau bahwa implementasi dari syariat di Minangkabau adalah dalam bentuk menjadikannya sebagai adat kita, sebagai tradisi kita, yang tidak akan bertikai dengan apa yang menjadi tuntunan. Karena tidak mungkin jasad bergerak bertikai dengan arahan dari roh di dalam tubuh. Nah, inilah filosofi yang kemudian hadir di dalam ini. Saya ceritakan ketika saya diundang dahulu, ketika awal perda busana Islami ini dibuat di Kabupaten Solo. Karena perda itu saya yang ikut membuatnya sampai juknisnya. Saya ikut membuatnya di Convention Hall di tepi danau di atas Jalan Panjang. Nah, jadi di situ sudah jelas sekali tidak ada pemaksaan, tidak ada diskriminasi. Orang beragama lain bahkan kita perlakukan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Sannu alaihim sunnata ahlil kitab. Perlakukan kepada mereka cara-cara ahlul kitab. Bagaimana mereka berpakaian menurut tuntunan agama mereka, silahkan. Nah, sekarang tiba-tiba datang tudingan yang begitu tajam seperti angin ribut kerana Minang tidak mengakui. Nah, kemudian dikait-kaitkan dengan indeks keharmonisan dan berbagai macam di Sumatera Barat. Saya sudah tahu apa yang menyebabkan masyarakat Sumatera Barat itu dianggap tidak harmonis. Di dalam rapat FKUB di Sumatera Barat saya sudah ingatkan, kita tidak perlu merasa berkecil hati dengan apa? Dengan indeks-indeks seperti itu. Karena parameter yang dibuat tidak akan sesuai dengan karakter masyarakat kita. Mereka menginginkan keluarga Minangkabau itu bisa menerima orang berbeda agama. Itu baru dianggap orang Minang itu toleran. Baru akan dianggap orang Minang itu rukun dengan agama lain. Saya katakan berulang kali di Sumatera Barat, dan inilah yang akhirnya membuat banyak tokoh Sumatera Barat tidak nyaman dengan keberadaan Gus Rizal. Saya katakan bahwa orang Minang tidak akan bisa menerima keluarganya ada yang beragama selain Islam. Sebab ketentuan itu telah ada sebelum negara ini ada. Siapa saja yang bertukar kiblatnya, berganti akidahnya, maka dia akan dibuang sepanjang adat.
dia tidak akan diakui oleh kaumnya sebagai orang Minang. Itu orang Minang. Tapi orang Sumatera Barat yang tidak orang Minang, coba lihat, apakah mereka tidak nyaman tinggal di Sumatera Barat? Apakah mereka terganggu dalam menjalankan ibadah? Tidak ada satupun. Bahkan kalau ada, kita mau jujur sekarang, yang sering dihebohkan, diviralkan di berbagai momentum agama lain, dan ada di Sumatera Barat orang-orang yang terus bekerja untuk itu. Kalau sudah saat-saatnya hari Natal berbagai macam terus diviralkan, diangkat seolah orang Minang tidak toleran. Saya mau bertanya, mungkin di sini juga hadir yang tua-tua. Dahulu ketika transmigrasi dimasukkan ke Pasaman Barat, bukankah ada perjanjian antara pemerintah daerah Sumatera Barat dengan tokoh adat di Kinali dan di Patuan? Kemana itu persetujuan itu? Kemana itu hitam di atas putih yang ditandatangani di berbagai daerah ketika ada orang lain yang masuk ke negeri itu? Bahwa mereka tidak akan menjalankan misi-misi keagamaan mereka karena orang Sumatera Barat telah beragama. Orang Minang sudah beragama. Ketika masuk yang lain, mereka tidak terima. Dan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang ada. Karena memang dilarang mendakwahi orang yang beragama dengan agama kita. Nah, di mana salahnya? Ketika orang Sumatera Barat dahulu ketika masuk transmigrasi dan berbagai macam, meminta agar ada hitam di atas putih. Ini tanda tangan. Kalau masuk ke negeri ini, tolong dipatuhi adat resam negeri ini. Adat Selingkan Nagari di tempat itu. Nah, sekarang tulisan-tulisan perjanjian-perjanjian itu dianggap tidak ada, dan ketika masyarakat bertanya, mempertanyakan, langsung kepada mereka cap intoleran, berlawanan dengan hak asasi dan berbagai macam, terus mudah saja dijadikan sebagai alat untuk pemukul masyarakat. Nah, hal seperti inilah yang terus menjadi kegelisahan kita. Dan kita berharap tokoh-tokoh Sumatera Barat dalam ini bersatu. Satu saf. Karena ada nilai-nilai yang harus kita pertahankan. Nilai-nilai itu kita tumpangkan dari awal semenjak kita menjadi bersama bersepakat dalam negara kesatuan ini. Jadi negara tidak bisa menghabisi nilai-nilai itu. Kita sepakat di dalam negara kesatuan agar kita bisa hidup dengan nilai-nilai kita. Kalau seandainya nilai-nilai kita akan dihabisi juga, untuk apa dahulu para pejuang kita mengangkat senjata? Untuk apa mereka bersimbah darah? Untuk apa mereka harus mengorbankan nyawa, harta? Kalau nilai-nilai prinsip itu akan dicampakkan. Nah, karena itu saya berharap tokoh-tokoh nasional mengerti ini. Bahwa negara kesatuan ini dibangun karena kesepakatan. Bukan karena keinginan sekelompok orang. Jadi, kita berharap kita sama-sama menjaga kebersamaan kita dalam suatu bangsa. Nah, karena itu saya betul-betul tidak setuju dengan SKB 3 Menteri itu. Saya sudah katakan setidaknya 5 pasal tertabrak itu dalam Undang-Undang Dasar. Nah, ada pasal asasi, ada pasal terkait dengan adat, hukum adat dan masyarakat adat, ada pasal juga terkait dengan pendidikan, dan ada juga pasal yang terkait dengan agama. Nah, ditambah lagi dalam Undang-Undang Sisdiknas itu jelas-jelas apakah kita akan membimbing anak-anak kita dengan pendidikan yang akhirnya kita tidak boleh mengharuskan yang diharuskan oleh agama, tidak boleh melarang yang dilarang oleh agama. Apakah itu akan menjadikan mereka menjadi takwa, menjadi orang yang beriman? Setahu saya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tidak memberikan konsep utuh, rinci tentang iman dan takwa. Iman dan takwa itu ada di dalam agama. Karena itulah makanya ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sila pertama. Dan seluruh banyak program yang kita buat di dalam berbagai pertimbangannya adalah mewujudkan iman dan takwa. Nah, mana iman dan takwa akan terwujud kalau nilai-nilai agama tidak diizinkan untuk diterapkan? Kalau seandainya yang dilahirkan oleh pusat itu tidak boleh memaksakan suatu ajaran agama kepada penganut agama lain, saya sepakat. Dan tidak pernah sebenarnya
dilahirkan aturan seperti itu. Kalaupun ada kekeliruan sebagian dari umat Islam, tentu itu tidak perlu dibesar-besarkan. Karena kalau kita mau cari, tidak sedikit pula kekeliruan umat lain yang memaksakan. Ada enggak kita yang mau mencari tahu anak-anak kita yang sekolah di sekolah-sekolah non-Islam? Apakah mereka mau boleh berhijab di situ? Nah, jadi kadang kita tidak adil dalam menilai, dalam melihat. Nah, kalau yang diinginkan oleh pusat itu adalah tidak boleh memaksakan busana atau apapun ajaran agama kepada agama lain, kita setuju, dan itulah yang menjadi prinsip dan sikap masyarakat Minangkabau, dan saya rasa itu adalah ajaran agama kita. La ikraha fid din. Jelas itu. Nah, tapi tolong bersikap adil. Lihat juga sekolah-sekolah yang non-Islam, sekolah-sekolah yang berbasis agama lain, di situ juga tidak diizinkan anak-anak kita untuk berhijab. Nah, jadi saya melihat bahwa ini adalah suatu musibah untuk Sumatera Barat di dalam dakwah, dalam membina umat dan anak kemanakan. Saya berharap di ranah dan di rantau, kekuatan Sumatera Barat harus menyatu untuk mengatakan tidak kepada SKB ini. Dan kita bukanlah umat yang intoleran. Kita tidak akan memaksakan apa menjadi prinsip kita dan keyakinan kita kepada orang yang beragama lain. Silahkan mereka hidup di Sumatera Barat dengan nyaman, tenang, menjalankan ajaran agama mereka, dan itu telah terbukti selama ini. Tapi jangan sentuh hal-hal yang menjadi prinsip. Sebab dengan itulah kehidupan. Hidup manusia ini bukan hanya sekedar secara fisik, tetapi hidup manusia ini hidup dengan nilai-nilai, dengan prinsip-prinsip. Walaupun tidak kasat mata, tetapi itulah roh kehidupan kita. Dan apalagi kalau yang dikatakan itu hanya khas keagamaan, di Sumatera Barat berhijab, berbusana Islami itu tidak semata hanya tuntunan syariat saja lagi, tapi sudah menjadi konsensus bahwa itulah pakaian khas ranah Minang. Pakaian khas ranah Minang adalah menutup aurat, walaupun dengan berbagai namanya, dan itu lebih tua dibandingkan dengan negara ini. Perhatikan, mungkin kita tahu Dinia Putri. Dinia Putri didirikan sebelum negara merdeka, dan di sana orang telah menutup aurat. Para ulama telah mengajarkan bagaimana mengimplementasikan adat besar di Sarang. Walaupun pada waktu itu kita tidak menamakannya jilbab, tetapi dinamakan dengan lili, dan ada yang menamakan kerudung, selendang. Di dalam adat Minang menjadi kebiasaan, kalau mamak naik ke rumah gadang atau ke rumah kemenakannya, biasanya batuk 3 kali di Pangkajanjang. Nah, ketika itu terdengar, maka berebutlah anak gadis dan yang wanita masuk ke dalam kamar mengambil selendang. Walaupun yang datang itu mamaknya. Padahal itu mahramnya, sebagiannya adalah mahramnya, kadang mamak kandung. Nah, begitulah orang Minang menjaga malu, menjaga harkatnya. Nah, sekarang kalau sampai karena SKB ini, kemudian karena kita di dalam berdakwah, kan ada pula yang katakan, sudah tingkatkan saja dakwah. Saya rasa itu bukan suatu solusi. Kita juga sudah meningkatkan dakwah selama ini. Tapi kita tahu betapa beratnya beban dakwah. Betapa beratnya tantangan dakwah saat ini. Tentu kita tidak hanya bisa menanam saja. Ibarat orang menanam padi, padi ditanam, rumputnya juga disiangi. Tikusnya juga diburu. Jadi jangan hanya sibuk menanam saja, tapi rumputnya, gulma dan macam dibiarkan tumbuh, dan sedangkan tikus yang dibiarkan berkeliaran, akhirnya kita juga tidak akan mampu untuk itu. Dan kepada anak-anak kita, kami himbau untuk bertahan. Istiqamahlah dalam menutup aurat. Jangan sampai ini menggoyang apa yang telah kita lakukan selama ini, bahwa kita telah berada di jalan yang benar. Dan kepada tokoh-tokoh di Jakarta, saya berharap mari kita berbicara dengan akal sehat. Jangan merasa bahwa kita punya kuasa, kemudian kita bisa melakukan apa saja. Ingat, semut pun terpijak, walaupun dia kecil, dia akan menggigit juga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga oleh pemerintah di kerjasama pesan terpenting dari Buya Gus Rizal Ghazahar bahwa
persoalan aurat itu bukan persoalan laki-laki, bagaimana yang diambil dan dikaji dan dipandang oleh majelis ulama khususnya Sumatera Barat. Artinya masalah aurat ada sesuatu yang wajib hukumnya. Kemudian Gus Zahar juga mengharapkan sekali kepada Daram dalam hal ini untuk bisa mengambil andil ya dalam menyikapi persoalan SKB 3 Menteri. Itu di antara pesan beliau. Kemudian di antara pesan beliau tadi bahwa dalam sejarah tidak benar adanya perselisihan antara tokoh adat dan agama, ya, karena dari dahulu sebenarnya antara adat dan agama sudah berjalan seiring. Ya, ini mungkin di antara beberapa poin yang beliau sampaikan. Kemudian apapun itu, dari manapun itu indeks standar untuk mengukur toleransi di Minang, itu tidak serta-merta bisa diterima oleh orang Minang, karena orang Minang sendiri sudah memiliki standar toleransi yang dari dulu sudah disepakati. Kemudian pesan beliau tadi yang terpenting juga diharapkan bagaimana tokoh-tokoh Minang bersatu untuk mempertahankan nilai-nilai Minang yang sudah mengakar selama ini. Kemudian yang terakhir mungkin yang pesan beliau yang beliau sampaikan tadi, minimal ada 5 pasal yang ditabrak oleh Undang-Undang SKB 3 Menteri ini yang menjadi perhatian oleh kita kaum muslimin, khususnya warga Minang. Itu barangkali beberapa kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari pesan terpenting dari Buya Gus Zahar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita minta kepada Buya Dr. Fikri Bareno untuk menyampaikan lebih kurang mungkin sekitar 20 menit. Tafadhal Buya. Ya, siap. 20 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Dewan Pembina Dai Rantau Minang, Dewan Pengurus Dai Rantau Minang, kemudian para pembicara yaitu Buya Gus Rizal Gazahar, Buya Risman Mukhtar, Buya Elfa Henry Mukhlis, Ketua Dai Rantau Minang, Al-Mukarramun, Alim Ulama, Cariak Pandai, Bondo Kanduang, para pemuka masyarakat yang hadir, mungkin tidak semuanya yang berasal dari Minang. Banyak juga dari nama-nama yang hadir yang saya lihat tadi sudah melebihi daripada 100 orang teman-teman yang sudah bergabung. Tetapi karena ini kuotanya tidak bisa melebihi dari 100, ya mudah-mudahan nanti admin panitia bagian dakwah dari Dai Rantau Minang untuk kajian berikutnya bisa meningkatkan kuotanya menjadi 200 atau 300 sehingga seluruh saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang ingin bergabung dalam kajian bulanan Dai Rantau Minang senantiasa bisa mereka mengikutinya. Selanjutnya, apa yang disampaikan yang pertama tadi oleh Buya Risman Mukhtar, 7 pilar itu menurut kita memang adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh generasi bangsa kita ini dalam menguatkan ukhuwah Islamiyah kita. Dan begitu pula Buya Gus Rizal Gazahar yang telah mengkaji secara panjang lebar terhadap latar belakang filosofis dan persoalan yang melatar belakangi daripada SKB 3 Menteri ini lahirnya.
yang itu adalah yang berasal daripada diawali dengan SMK 2 Padang, itu memang menurut pengamatan kita itu hanya merupakan jembatan awal untuk mereka masuk kepada persoalan-persoalan keislaman yang jauh akan lebih besar lagi. Kalau kita lihat dari segi bahasa Minangnya, dari segi papatah peribahasa orang awaknya itu, mungkin lalu panjait lalu kulindan. Ketika ini nanti dicoba dengan SKB ini, mereka coba, kemudian ternyata ini mereka berhasil, saya yakin dan percaya nanti banyak persoalan-persoalan yang sudah mapan dalam bangsa ini, yang sudah begitu mengakar di tengah masyarakat Islam kita, boleh jadi, bisa jadi nantinya mereka akan bongkar seperti SKB 3 Menteri hari ini, yang menjadi kerisauan tidak hanya bagi masyarakat dan tokoh-tokoh alim ulama, pemuka masyarakat cerdik pandai orang Sumatera Barat, orang Minang, tetapi justru ini telah masuk kepada wilayah yang lebih luas, yaitu adalah persoalan keumatan, kebangsaan yang menjadi perhatian justru dari saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke. Itu yang kami lihat, yang kita lihat. Karena kita tahu bahwa persoalan SMK 2 Padang itu yang terkait dengan jilbab diawali itu sungguh memang tidak hanya ditujukan kepada persoalan SMK itu, karena kita bisa melihat dalam tidak lebih dari waktu hanya 15 hari, pemerintah dengan sigap tanpa diminta, tanpa tetapi mereka bisa dengan begitu tangkasnya melahirkan SKB. Yang menurut kajian kami, kajian kita, bahwa SKB itu sangat-sangat seperti yang disampaikan juga oleh Bu Agus Rizal tadi, itu adalah banyak poin-poin yang sangat bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Dalam sistem perundangan negara kita misalkan, bahwa hierarki yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Maka ketika ada undang-undang turunannya yang dibuat yang tentunya tidak ada yang boleh bertentangan, tidak ada yang boleh berseberangan dengan Undang-Undang Dasar 45 itu. Tetapi dalam SKB yang diterbitkan oleh 3 menteri ini, yaitu Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, kemudian Menteri Agama, kemudian satu lagi Bapak Menteri Pendidikannya, dan tiga-tiganya ini kita lihat dengan sigap melahirkan SKB. Lebih lanjut, saya membacakan langsung apa yang diputuskan oleh ketiga SKB ini, yaitu memutuskan satu, menetapkan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kesatunya adalah peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berhak memilih untuk menggunakan pakaian seragam dengan atribut tanpa kekhasan agama tertentu. Kedua, B, dengan kekhasan agama tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pemerintah daerah sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut sebagaimana dimasukkan dalam diktum 1 tadi. Kemudian saya bacakan yang keempatnya.
pemerintah daerah dan atau kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya wajib mencabut peraturan, keputusan, instruksi, kebijakan atau imbauan tertulis terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan sekolah yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan atau kepala sekolah yang bertentangan dengan keputusan bersama ini. Paling lama 30 hari dari hari kerja dihitung sejak tanggal keputusan bersama ini ditetapkan. Dan yang kelima, dalam hal pemerintah daerah atau kepala sekolah tidak melaksanakan ketentuan keputusan bersama, pemerintah daerah memberikan sanksi bagi kepala sekolah, pendidik, atau tenaga pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B-nya kemudian gubernur sebagai wakil kepala pemerintah pusat memberikan sanksi kepada bupati wali kota berupa teguran tertulis dan atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kementerian Dalam Negeri C memberikan sanksi kepada bupati wali kota. Dan begitulah selanjutnya saya rasa bisa kita dapat kita dapat simpulkan bahwa sangat jelas dari apa yang tentang isi daripada SKB ini, bahwa seperti juga yang dilansir sama Buya Gus Rizal tadi, bahwa paling tidak menurut Buya tadi melabrak sekitar 5 pasal daripada SKB ini terhadap Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 18 ayat B, kemudian pasal 28E, pasal 29 ayat 1 dan 2, pasal 31 dan pasal 32. Dan begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa tentang sistem pendidikan nasional menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini adalah merupakan tujuan daripada sistem pendidikan kita, yaitu menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia. Dari SKB yang tadi saya sampaikan sangat jelas, kalau kepada anak didik mereka dikasih kebebasan untuk memakai pakaian ataupun mengikuti pakaian yang aturan ataupun memakainya, tentulah tidak mungkin pendidikan dasar dan menengah itu adalah anak-anak kita yang masih sangat minim pengetahuannya. Kalau kepada mereka justru pendidikan itu adalah memberikan arahan, menuntun, memberikan bimbingan kepada generasi itu, bagaimana agama mengajarkan sesuatu yang baik. Disitulah peranannya. Jadi tidak mungkin, jadi kita melihat dari SKB ini, bahwa ini adalah SKB yang sangat liberal. Karena dia adalah terlalu memberikan kebebasan. Dan begitu juga dari isinya yang tadi saya bacakan, dan sangat sekali menjurus kepada sekularisme dalam hal keagamaan ini. Inilah menurut saya. Kemudian kalau kita lihat misalkan di pasal saya bacakan dari pasal 28E Undang Dasar 45 ayat 1-nya, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Jadi poinnya adalah setiap orang itu adalah memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Itu negara memberikan kebebasan. Negara melindungi setiap warga bangsa Indonesia itu untuk memeluk agama yang resmi yang diakui oleh negara. Dan begitu pula beribadah menurut agamanya. Kalau kita lihat misalkan Pancasila, ayat 1-nya, ya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa.
artinya warga bangsa ini adalah warga yang bertuhan, bahwa dia dilindungi oleh negara untuk melaksanakan, menjalankan agamanya sesuai keyakinannya itu. Jadi menurut saya bahwa apa yang dibuat sama SKB ini, yang dituliskan sama SKB, yang diputuskan sama SKB ini, justru sangat bertentangan dengan ayat 1 Pancasila ini, ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa SKB sangat memberikan ruang kepada liberalisasi itu, dan juga kepada sekularisasi itu. Dan inilah menurut saya dari hasil kajian teman-teman terhadap SKB ini, kalau pemerintah tidak mencabutnya, tetap memaksakan SKB ini berlaku, saya yakin dan percaya banyak kelompok-kelompok masyarakat akan menggugatnya dalam PT UN. Karena mekanisme hukum kita memungkinkan untuk menggugat SKB ini dalam pengadilan PT UN. Dan saya yakin kalau pengadilan yang berjalan dengan secara adil-adilnya, bahwa tidak ada intervensi daripada kekuasaan, hukum bisa ditegakkan secara adil, maka saya yakin maka SKB ini akan dikalahkan oleh masyarakat yang menggugatnya melalui PT UN. Oke, Bia. Ya, waktunya kan baru 10 menit ya, Bia Asrul. Iya, 5 menit lagi maksimal, Bia. Oke, siap gitu ya. Baik. Yang kedua, bahwa menurut saya bahwa hierarki hukum itu di dalam negara kita ini adalah Undang-Undang Dasar 45 itu adalah hierarki hukum yang tertinggi. Jadi turunan hukum di bawahnya tidak boleh ada satu pun peraturan pemerintah, presiden, menteri, sampai gubernur, bupati dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bahwa ada 5 pasal yang dilabrak tadi itu ya adalah adalah artinya pelabrakan kepada undang-undang, kepada peraturan yang sangat tinggi, yang kedudukannya di atas semuanya, dan hukum-hukum di bawahnya, apalagi hanya SKB 3 menteri. SKB 3 menteri itu adalah jauh berada di bawahnya terhadap Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B, pasal 28E, pasal 29 ayat 1 dan 2, pasal 31 dan pasal 32, dan juga dengan Undang-Undang Sistem Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, dan itu sangat jelas. Ditambah lagi dengan Pancasila ayat 1 dan pembukaan Undang Dasar 45 menunjukkan bahwa SKB ini sangat bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dari itu. Jadi kesimpulan saya pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa bahwa karena SKB ini sangat liberal, sangat mengarah kepada sekuler, dan sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, bahwa SKB ini adalah pelanggaran. SKB ini telah kita baca tadi bahwa SKB mengancam memberikan sanksi bantuan dana BOS, dana lainnya juga. Sementara kita tahu bahwa negara kita ini adalah Republik Indonesia adalah negara yang demokratis, negara yang demokrasi, negara hukum, dan karena negara hukum, maka tentunya lah bangsa ini, negara ini menjadikan hukum sebagai panglimanya. Maka semua yang mengarah kepada kekuasaan yang dipaksakan, maksud saya adalah kemudian kecenderungan kepada otoriter dalam hal undang-undang yang SKB tadi itu, karena poin-poinnya sangat menjurus seperti itu dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah SKB ini sangat bertentangan dengan Undang Dasar 45 Pancasila dan juga Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Kemudian
yang kesimpulan keempat adalah akan banyak pihak akan melakukan gugatan secara pengadilan tata usaha negara, dan kita yakin nanti pemerintah akan malu sendiri kalau hukum itu bersikap adil dia. Dan yang terakhir, oleh sebab itu, karena kita telah kaji secara seksama, baik kita kali hari ini dan beberapa diskusi-diskusi yang telah kita langsungkan sebelumnya, sangat meyakinkan kepada kita warga bangsa ini bahwa SKB 3 Menteri ini sangat bertentangan dengan undang-undang yang jauh lebih tinggi. Untuk itu kita sampaikan kepada 3 Menteri ini agar mereka dengan berbesar hati, agar mereka dengan rasa menjunjung tinggi keadilan untuk mencabutnya, karena seperti kita sampaikan tadi, kita sangat meyakinkan bahwa SKB ini adalah sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itulah yang menjadi terakhir dari saya. Kita berharap kepada pemerintah Seku 3 Menteri ini untuk segera mencabut dari dan tidak memberlakukan SKB ini. Karena kalau misalkan nantinya setelah ada gugatan daripada publik, daripada masyarakat kita, karena masyarakat kita ini banyak yang sangat prihatin dengan SKB ini, karena akan membelenggu sikap-sikap masyarakat kita yang dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing itu, maka kita yakin nanti pemerintah akan malu sendiri dia, karena dia telah membuat SKB tetapi banyak undang-undang di atasnya yang dia labrak. Nah, inilah kita ingatkan kepada menteri yang 3 ini, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama untuk segera mencabut SKB ini, sehingga kedamaian, kemaslahatan, persoalan-persoalan ini bagi bangsa dan negara kita akan menjadi hal yang sangat baik adanya. Karena sebelumnya tidak adalah persoalan bagi bangsa ini. Jadi tahu-tahu ada SKB, justru dengan SKB ini yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Oleh sebab itu kita meminta kepada pemerintah dan juga Bapak Presiden kita hari ini, Bapak Joko Widodo, untuk melihat secara jernih persoalan hukum ini agar bisa ditegakkan seadil-adilnya. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kemaslahatan bangsa dan negara kita dan juga agama kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Buya Fikri yang telah menyampaikan tausiah singkatnya. Mengingat waktu kita tidak beberapa lama lagi, kita akan buka sesi tanya jawab. Tapi sebelum pertanyaan ditujukan kepada Buya-Buya secara langsung, saya akan menyampaikan pertanyaan yang pertama dari chatting ya, yang masuk ke admin, yaitu dari Bapak Fauzi Baron dari Bandung. Ini pertanyaan ini ditujukan kepada Buya Gus Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Gus Rizal. Alhamdulillah, terima kasih Buya. Walaupun agak seketek galau dengan SKB 3 Menteri ko, tapi ada kesejukan dengan tausiah Buya. Ambo ingin bertanya, bagaimana cara dan kelanjutan sumber masyarakat Minang untuk menyikapi hal ini? Apa yang harus dilakukan konkretnya sebagai penolakan terhadap SKB 3 Menteri ini, Buya? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Buya Gus Rizal lagi berbicara juga. Oke. Kalau begitu kita buka sesi tanya jawab kepada peserta kajian. Silahkan, barangkali ada pertanyaan yang mau ditujukan kepada pemateri dari Buya Gus Rizal atau Buya Fikri, Buya Risman Mukhtar. Silahkan. Baik, moderator, Buya. Ya, dari
Buya Edi Mor. Ya. Baik. Siapa Edimar ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sudah dengar apa yang disampaikan oleh Buya Risman, Buya Gus Rizal maupun juga Buya Fikri Bareno. Saya langsung aja kepada pokok masalah karena yang lebih dominan ini terkait dengan masalah hiruk pikuknya masalah SKB 3 Menteri ini. Kalau kita lihat memang pintu masuknya dari SMKN 2 Padang. Sehingga berujung lahirnya SKB 3 Menteri. Tetapi kalau boleh saya memfokuskan SKB 3 Menteri ini adalah mengarah kepada pelarangan kepada pemerintah daerah dan juga kepada kepala sekolah untuk menerbitkan peraturan-peraturan terkait masalah mewajibkan tentang berpakaian dan berbusana terhadap agama. Jadi ini fokus daripada kebijakan 3 menteri ini. Dan tidak melarang kepada siswa-siswi untuk berbusana sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tetapi tadi sudah diulas baik oleh Buya Gus Rizal maupun Buya Fikri Bareno, tidak mungkin kita bebaskan, kita serahkan kepada murid yang masih SD, SMP, dan SMA untuk menentukan sikapnya sendiri tentang berpakaian dan berbusana. Ini adalah sesuatu yang memang yang sulit diterima secara akal sehat. Nah, larangan yang dikeluarkan oleh ketiga menteri ini terkait larangan kepada pemerintah daerah maupun kepada kepala sekolah yang bersangkutan, yaitu tadi sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional. Nah, kalau ini sudah bertentangan, otomatis kalau kita melihat ilmu hukum, logika hukumnya, otomatis SKB ini batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Itu kalau kita lihat dari segi bahasa hukum. Tapi sebelum itu, karena ini yang di stressingnya adalah kepala daerah maupun kepala sekolah ini SK itu sendiri juga tidak ada klausul. Biasanya lazimnya satu SK itu ada satu kata kunci, apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Karena tidak ada kata itu, kalau ini bertentangan, memang mau tidak mau SK ini harus dibatalkan. Dibatalkan itu mungkin hanya 3 yang bisa membatalkan ini. Pertama, ketiga menteri itu sendiri menarik kembali SK tersebut, atau Bapak Presiden memerintahkan kepada ketiga menteri ini untuk menarik SK tersebut. Atau yang ketiga adalah pengadilan yang memerintahkan untuk membatalkan SK ini. Nah, memang kalau melihat situasi ini, yang paling relevan itu adalah karena nggak mungkin menteri itu baru dikeluarkan langsung dicabut. Nah, ini memang karena waktunya 30 hari diberikan, karena kalau 30 hari tidak dilaksanakan, sanksi mulai diberlakukan. Nah, tidak ada jalan lain adalah memang ini harus melalui proses gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Kalaupun SK ini mau dibatalkan. Karena tidak mungkin, ini akan sangat bertentangan. Di samping di Sumatera Barat sudah ada beberapa daerah seperti di NTT dan juga di mana-mana daerah sudah mulai ribut masalah SK ini. Jadi saya cuma nanya poinnya itu saja. Mungkin juga dari organisasi bidang lainnya juga sudah mengkaji ini, mencegahnya bagaimana, kecuali ini tidak diterapkan secara maksimal oleh pemerintah pusat. Dan saya lihat juga pemerintah Sumatera Barat sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini, bahkan pemerintah Sumatera Barat melalui Dinas Infonya sudah mengatakan
persoalan ini sebenarnya sudah selesai di Sumatera Barat. Tapi kalau selesainya hanya sebatas selesai diam-diam saja, SK ini kan masih berjalan. Nah, bagaimana untuk menghentikan SK ini? Ya salah satunya adalah harus dibatalkan. Nah, yang paling tepat di luar Menteri dan Presiden adalah perintah pengadilan, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Sementara itu, mungkin nanti jika berkembang kita akan dialog lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi Moras itu barangkali kemudian ada yang selanjutnya yang bertanya atau yang menyampaikan biar Asrul. apa yang ya Bu, biar Rahmat, biar Asrul. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang dalam hal ini kita perlu sebagai pemerhati terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti yang disampaikan oleh Buya Gus Rizal tadi, 5 pasal 5 undang-undang ditabrak saja oleh pemerintah 3 SKB 3 menteri itu. Jadi saya mungkin ini pertanyaan saya memang dalam konteks ini memang berawal dari yang SMK 2 Padang itu. Kalau saya boleh usul, menteri itu hanya adalah sebagai alat dari pemerintahan atau dari presiden. Nah, ada satu lembaga yang bersifat independen yang sebagai sebagai pengawasan atau bukan pengawasan, bahasanya adalah sebagai untuk bisa menampung aspirasi dari masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mungkin usulan Pak Buya Fikri, apakah bisa kita dalami secara tertulis tentang kesalahan ya tabrakan yang dilakukan oleh SKB ini terhadap undang-undang ya dalam bentuk tertulis, dan kita komparasikan dengan aturan atau undang-undang yang ada yang tidak mempermasalahkan, artinya memberi kebebasan. Nah, di samping ini kita buat dalam bentuk pernyataan sikap, ya pernyataan sikap atas nama seluruh ormas Islam yang ada di Sumatera Barat, ya pernyataan sikap, dan kita laporkan ke Ombudsman. Nah, Ombudsman, maka kita tunggu bagaimana langkah yang dilakukan oleh Ombudsman. Kalau perlu kita duduk bareng di gedung Dewan atau di gedung DPR dan MPR itu untuk ya artinya harus ini kajian duduk dengan 3 menteri tersebut. Ya, kenapa dan mengapa mereka secepat mungkin ya nyampe 15 hari dia langsung mengeluarkan aturan seperti itu. Nah, jadi usulan saya seperti itu. Jadi ini usulan saya ini saya tujukan kepada Buya Gus Rizal, bagaimana apakah bisa kita ya salah satu kita adalah organisasi Islam itu Daram ya bergabung dengan afiliasi atau organisasi Islam lainnya untuk membuat sebuah pernyataan sikap penolakan terhadap SKB 3 ini ya dengan dilampirkan dengan alasan-alasan secara tertulis ya nanti kita dengan perwakilan dari setiap ormas untuk mendatangi Ombudsman untuk bisa sebagai mediasi dengan 3 menteri itu duduk bareng di gedung DPR dan MPR. Seperti itu Buya Asrul. Mungkin ini tujuan ini kepada Buya Gus Rizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Rahmat. Bisa langsung dijawab oleh Buya Gus Rizal. Buya Gus Rizal online kah? Ya, Assalamualaikum Buya Gus Rizal. Waalaikumsalam. Ya maaf Mbok tadi tidak karena aku acara suuk kita. Tadi ada pertanyaan, ada komentar, Pak. Saya diulang aja pertanyaannya, Bu Asrul. Iya. Ada pertanyaan dari Buya Rahmat terkait dengan SKB 3 Menteri ini.
Apakah bisa kita dalami secara tertulis poin-poin yang akan dipermasalahkan, kemudian kita laporkan ke Ombudsman di di daerah ya. Oke. Ya, Jadi Ahmad, ya. Baik. Itu. Yang pertama dahulu, saya rasa yang perlu untuk kita antisipasi dahulu adalah poin di mana ada perintah untuk mencabut aturan-aturan. Bukan hanya sekolah saja. Bahkan sekarang Pak Edi saya rasa ada di sini itu. Saya sudah ingatkan Bupati Solo salah satunya, jangan begitu saja mencabut. Kenapa? Karena di dalam perda itu bukan hanya perkara di lembaga pendidikan saja, Pak Edi. Itu juga ada karyawan dan karyawati, ada masyarakat banyak juga di sana. Jadi karena itu perda itu tidak hanya mencakup aturan di lembaga pendidikan saja. Nah, itu harus dahulu dikelirkan. Apakah memang betul perda yang berdasarkan kepada undang-undang dan juga berdasarkan kepada undang-undang dasar dan Pancasila begitu saja bisa dibatalkan hanya dengan SKB 3 menteri. Nah, ini yang pertama. Jadi tataran umumnya dahulu. Nah, kemudian berikutnya ada poin-poin yang sangat perlu untuk kita bicarakan. Nah, insya Allah hari Senin saya koordinasi dengan Elkam dan Bono Kanduang. Dan setelah bertemu saya akan ketemu juga dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan konsolidasi dengan beberapa tokoh kita juga. Kebetulan Pak Fauzi Bahar kemarin sudah telepon saya untuk bisa kita bertemu. Mudah-mudahan kita akan coba cari titik-titiknya bagaimana. Tapi ada beberapa pemikiran sekarang yang berkembang di MUI. Kalau kita tidak ingin konfrontasi terlalu jauh, ada langkah yang paling tepat. Tapi ada keberanian, yaitu kita sebelum mencabutnya atau sebelum merubah menyesuaikannya, harus lahir dahulu perda kita tentang ABS-SBK secara khusus. Nah, dengan itulah maka setiap gerak dakwah kita dan implementasi dari syarat kita di Minangkabau tidak lagi diserang dengan Islamfobia dan berbagai macam yang sekarang berkembang itu. Nah, jadi ada beberapa langkah dan insya Allah hari Senin akan kita segera rumuskan dan nanti tentu akan ada catatan-catatan terkait dengan itu. Yang jelas dia secara filosofisnya dia bertentangan dengan tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Itu yang jelas sekali. Karena iman dan takwa jelas tergerus kalau anak-anak tidak dibolehkan untuk kita bina. Kemudian kata-kata pemaksaan dan berbagai macam itu perlu dibicarakan di lembaga pendidikan. Apa yang tidak dipaksa? Pakai seragam dipaksa, pakai dasi dipaksa, rambut tidak boleh panjang dipaksa, kemudian masuk tepat waktu dipaksa. Pendidikan itu tidak bisa otomatis saja ketika ada penegasan terus pemaksaan. Nah, pendidikan itu tidak semuanya serba silahkan, tapi juga ada di dalam pendidikan itu keharusan. Dan itu bentuknya adalah pembiasaan. Jadi ada beberapa poin-poin celah-celah yang perlu untuk kita bicarakan. Dan kita juga sudah koordinasi dengan beberapa anggota DPR kita di pusat. Mudah-mudahan mereka juga berusaha. Itu dahulu poin-poin. Jadi undang-undang yang dilanggar, yang ditabrak, saya rasa Pak Edi Muras juga waktu itu sudah sampaikan. Ada poin-poin dalam Undang-Undang Dasar. Jelas kita menerapkan berdasarkan kepada adat istiadat kita dan pengakuan terhadap masyarakat adat itu ada dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian kebebasan beragama juga adalah hak asasi. Begitu juga berikutnya tentang otonomi daerah, bahwa kita masalah pendidikan itu sudah diserahkan dan diamanahkan ke daerah, tidak begitu saja ditarik kembali oleh pusat. Kemudian berikutnya tentang pengamalan tentang beragama, kebebasan menjalankan kehidupan beragama. Jadi karena itu poin-poin itu penting dan insya Allah kalau sudah dirumuskan nanti kita bagikan ke dalam juga akan kita sampaikan. Saya rasa itu. Terima kasih. Oke. Barangkali Pak Edi Muras ada yang mau ditambahkan? Assalamualaikum. Halo. Ya, halo ya. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kan sudah saya sampaikan, mungkin nggak kedengar tadi ya.
terkait masalah batas waktu yang diberikan itu kan 30 hari. Setelah 30 hari sanksi mulai diberlakukan. Nah, mungkin salah satu sikap seperti apa yang disampaikan oleh Buya Gus Rijal tadi, sambil kita urung rembuk segala unsur yang ada di Sumatera Barat, perlu juga ini dicegah supaya sanksi ini belum diberlakukan. Sambil berjalan mungkin proses melalui pencegahan ini melalui mungkin, karena kalau dicabut langsung oleh Pak Menteri ini kan dalam waktu yang singkat kan nggak mungkin. Begitu juga Presiden nggak mungkin juga memerintahkan langsung untuk mencabut. Salah satu jalannya adalah mungkin melalui proses pengadilan supaya itu proses itu tidak, sanksi itu tidak lalu dijalankan. Karena ini bukan hanya Sumatera Barat, mungkin di daerah-daerah provinsi lain juga sudah berteriak nih. Jadi karena sudah jelas tadi diuraikan oleh Buya Gus Rijal maupun Buya Fikri, adalah ada beberapa undang-undang dasar pasal di Undang-Undang 45 yang dilanggar, maupun undang-undang tentang pendidikan nasional, maupun terkait dengan masalah undang-undang otonomi daerah. Kalau kita menarik kepada logika hukum, apabila yang di bawah itu bertentangan dengan di atas, dengan sendirinya dia itu gugur demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tapi kalau kita lihat situasi pemerintah saat ini, dia kesannya tidak mau tahu itu yang begitu, kecuali memang proses urung rembuk tetap dijalankan, proses untuk pembatalan melalui pengadilan juga mungkin kita jalani. Dengan harapan kan nanti ada mediasi, ada juga urung rembuk juga di pengadilan. Nah, ini mungkin ada satu langkah-langkah yang mengarah kepada suatu kesepakatan bersama nanti. Karena yang ditekan di sini nampaknya pemerintah dan kepala sekolah ini, bukannya murid. Ya mungkin itu aja. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau tambahkan, ya Suruh. Ya, boleh, silakan. Ya. Baik, saya mau tambahkan sedikit apa yang ditanyakan sama Buya Rahmat tadi. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu, beberapa hari setelah SKB ini diterbitkan, kita di Jakarta, kebetulan saya berdomisili di Jakarta, beberapa tokoh-tokoh ormas Islam sudah sempat kita diskusikan secara by phone. Dan memang semua merespon ini bukan mereka memandang sebagai persoalan Sumatera Barat, tapi mereka memandang ini adalah persoalan Indonesia. Kalaupun ini awalnya terjadi di Sumatera Barat, menurut kawan-kawan ini hanya adalah tempat pencetusannya saja, tetapi mereka kan namanya SKB, undang-undang itu berlaku untuk seluruh tanah air, dan juga yang akan diikatnya adalah seluruh warga bangsa. Oleh sebab itu, para ormas-ormas Islam sebahagian mereka sudah bergerak untuk ini. Dan saya yakinlah Sumatera Barat tidak hanya sendiri, tetapi ormas-ormas Islam tingkat pusat pun sedang mendiskusikan ini. Mungkin beberapa hari kemudian juga akan keluar statement-statement, pernyataan-pernyataan, penolakan-penolakan dari ormas-ormas Islam tingkat nasional. Itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin kita persilakan kepada teman-teman yang lain. Mungkin kalau masih ada yang bertanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu? Alhamdulillah dari tadi apa yang disampaikan oleh Buya. Sabana penjelasan begitu rinci, begitu jelas dan sangat bermanfaat. Nah, ini yang bertanyakan adalah apakah SKB yang Ustaz sampaikan terakhir tadi sudah merupakan ketetapan tetap untuk seluruh Indonesia. Padahal masalah itu sebenarnya kan timbulnya di Nagariawa. Mohon jawaban. Dari Ibu siapa ya? Iya Ustaz. Ibu ya, dari Ibu siapa ini? Ibu Yeti. Dari Ibu Betul, Yeti. Ya. Nauma.
Ya, Namun Bu Yati Nauman, Bu ya. Di Nauman, betul. Kamu kenal Bana Ustaz Gus Rizal? Ustaz Gus Rizal, beliau dulu acuk bagi di Musajid Mubarak Bukit Tinggi, di muka rumah hamba Bana. Oke, bisa dijawab langsung oleh Buya Fikri atau Buya Gus Rizal? Buya Gus Rizal ada? Ya, udah saya boleh. Saya dulu gitu ya, Bu ya. Jadi, Ibu apa namanya? Terima kasih atas perhatian Ustaz kamu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu. Jadi SKB ini karena setelah diundangkan itu sudah diberlakukan, ya sanksinya 1 bulan lagi akan dilaksanakan, tetapi dia sudah diberlakukan. Jadi kan dan dia telah menjadi ketetapan hukum. Tetapi kalau dari segi mata hukum, karena dia melabrak undang-undang yang di atasnya, yaitu Undang-Undang 45, Pancasila, pembukaan Undang-Undang 45 ada 5 pasal yang bergerak sama dia, yaitu pasal 18B Undang-Undang 45, pasal 28E, pasal 29 S1 dan 2, pasal 31 dan pasal 32, ditambah lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Maka sendirinya SKB ini kan berada di bawah urutannya. Jadi kalau menurut ahli hukum, termasuk Pak Edi Moras tadi juga adalah praktisi hukum, ahli hukum kita, dia mengatakan bahwa dengan sendirinya ini tidak bisa diberlakukan karena dia ada kecacatan dari hukum itu. Hukum di bawah itu dia harus mengikuti hukum yang tertinggi. Tidak boleh ada satupun hukum di bawah Pancasila dan Undang-Undang 45 yang bertentangan. Dia harus turunannya itu kalau ada betul itu. Dan dengan sendirinya justru tidak bisa diberlakukan. Tetapi kita khawatir karena rezim hari ini, pemerintah kita hari ini, mereka tidak begitu menghayati semuanya undang-undang itu, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Ketika dia melahirkan hukum, boleh jadi dia tidak memantau itu sehingga lahirlah SKB yang bertentangan. Ketika ada respon yang besar, penolakan yang besar dari masyarakat, dari rakyat negeri ini, barulah mereka akan sadar dan insya Allah kita yakin ketika hukum ditegakkan dengan adil, saya rasa sebagai pemimpin dia akan memberikan contoh. Tidak ada persoalan. Amin ya Rabbil Alamin. Kita bersama mendoakan Ustaz. Iya, walaupun 3 orang menteri gitu, sangat mulialah perbuatan begitu yang mereka lakukan. Ya daripada nanti Bu, misalkan masyarakat dan rakyat kita yang melakukan menggugat melalui pengadilan tata usaha negara, lalu negara yang dikalahkan, itu akan jauh lebih memalukan, akan lebih manis, akan lebih berjiwa besar, lebih sebagai pemimpin yang arif ketika dia SKB-nya itu dia tinjau. Dan terima kasih. Mungkin itu yang dapat. Mudah-mudahan Ustaz, akhir-akhir kok kenyataannya suara alim ulama malahan banyak yang tidak didengar oleh pemerintah. Kemudian mulai hari itu posisi ulama, para pemimpin di pemerintahan, insyaallah saya lihat samubiat. Amin. Memutuskan segala sesuatu demi untuk damai Indonesia. Amin. Lapan yang Iya. Masih ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya. Assalamualaikum. Anggun ya. Ya, yuk, nyet. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih Bu ya. Tadi awaklah banyak mendengar tentang dasar hukum dari beberapa yang lain segala macam. Jadi SKB ini aturan yang melanggar aturan, itu kesimpulan. Nah kalau kami tadi setuju ada sikap yang harus dilakukan oleh awak di Sumatera Barat, tapi yang lebih dari itu ada semacam kritikan ke dalam lah. Jadi salah satu itu pasti ada hubungan kausal, ada sebab akibat. Jadi yang akibatnya ini keluarnya SKB ini untuk Sumatera Barat khususnya karena ada sebab. Nah sebab itulah tadi
Gus Rizal memunculkan akan duit perda ABS SBK. Nah, jadi makasih Bapak Buya, Ibu, untuk hal-hal itu kok tentu nanti pasti ada lagi untuk Sumatera Barat ini. Jadi yang penting gini kok adalah bagaimana nanti tunggu sejarangan Sumatera Barat itu mengkompak. Dan kemudian itu ada risiko nanti peran Daram Bapak Dirantau untuk memberikan kontribusi untuk balik hal-hal yang bisa kita tutupi, celah-celah yang bisa dimasuki oleh pihak-pihak yang tidak berkeinginan tadi. Jadi awak lebih menyorotnya bukan SKB kok, karena itu memang dulu nanti yang kedibeli, tapi lebih ke dalam introspeksi diri kah awak sendiri. Sebab dua-dua kejadian itu pasti karena ada hal-hal yang mungkin ya yang bisa dimasuki di awak di Sumatera Barat. Dan awak itu ya sama-sama tahu lah, masuk banyak mulai bergeser budaya awak, ada istiadat segala macam. Jadi mau awak untuk khusus ke Daram itu sebagai peluang untuk awak bisa berperan lebih untuk bisa memberikan masukan kontribusi ke kampung ke Sumatera Barat untuk bisa mudah-mudahan Sumatera Barat terjaga lah untuk masa yang akan datang. Terima kasih Bu Asrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yeti Nauman tadi Bu Asrul, beliau ibu Putri anak dari mantan wali kota Bukit Tinggi Pratamo. Oh, masya Allah. Iya, masya Allah. Iya. Kasih Bu ya. Iya, terima kasih. Iya. Jazakallah Buya Anggun. Itu tadi dari Buya Anggun. Jadi beliau memberikan masukan untuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak Ibu Uni nih bagi komen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Uni bagi sedikit komen. Ini Mas Nirani. Mas Nirani, ya silahkan Ibu, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Alhamdulillah pada sore hari ko lagi sempat awak berkumpul. Ini masalah kalau menurut saya ini bukan masalah hanya Sumatera Barat. Ini adalah masalah Indonesia. Jadi saya melihat barangkali ini ada pula hikmahnya barangkali. Saya berharap dengan kejadian ini kita orang Sumatera Barat, walaupun itu dipicu oleh hanya karena persoalan yang sangat sepele, tapi saya melihat ini ada skenario yang lebih besar di balik itu. Jadi oleh karena itu saya sangat senang sekali bagaimana persoalan ini menjadi persoalan yang betul-betul kita sekarang ini bangkit sebagai orang Minang. Saya ingin betul kesempatan ini kita pergunakan sebaik-baiknya untuk menjadikan Sumatera Barat bangkit seperti zaman dahulu kala. Itu yang saya harapkan. Jadi oleh karena itu, kalau kita lihat dari SKB 3 Menteri ini, di dalam Undang-Undang Sisindak itu dikatakan itu 20%-nya itu bebas itu muatan lokal. Jadi apapun yang kita perbuat sebenarnya seperti tadi disampaikan oleh Adinda Edi Moras, itu sudah benar kita dan Pak Ustadz Gus Rizal itu memang sudah benar. Jadi oleh karena itu sekarang bagaimana langkah-langkah yang harus kita buat supaya persoalan ini betul-betul kita harapkan ke depannya menjadi suatu keputusan yang benar-benar bisa dibatalkan SKB itu. Saya barusan melihat lagi di TV One, itu yang namanya Menteri Pendidikan sudah berbuat yang macam-macam lagi. Ada lagi SK yang dia keluarkan sekarang ini yang menentukan tidak ada ujian, tidak ada macam-macam, jadi bebas merdeka sekolah itu, tidak ada batasan. Saya melihat ini sesuatu kehancuran bagi negara kita. Jadi oleh karena itu saya ingin betul mudah-mudahan dengan kejadian ini akan membuat kita bangkit kembali. Mari kita bersama-sama. Tadi sudah disampaikan bahwa sama Buya Fikri bahwa semua alim ulama sudah mau sepakat. Mari kita himpun mereka itu bersama-sama. Jadilah kita kembali menjadi orang yang memimpin di negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Halo. Assalamualaikum. Sekjen. Yep. Dari Sekjen. Boleh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu mengingat waktu kita lebih kurang mungkin sekitar 15 menit lagi, 15 sampai 20 menit lagi.
Mungkin pertanyaan atau mungkin komennya dibatasi mungkin 1-2 orang lagi saja ya. Karena habis ini kita akan mendengarkan closing dari Ketua Umum Daerah Rantu-Minang Buya Elva Hendri. Silakan Mbak. Yang terakhir tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Bos, saya ingin menambahkan dari Pak Sugeng, bukan dari SKB ya. SKB itu ada memerintahkan pemerintah daerah atau sekolah. Setelah diberlakukan SKB ini mencabut segala macam peraturan instruksi yang bertentangan dengan SKB ini. Nah, berarti kan di Sumatera Barat telah ada Perda. Nah, Perda itu mencabut tidak hanya kepala daerah, tapi melibatkan juga masyarakat, dalam ini DPRD. Terakhir muaranya melalui uji material di Mahkamah Agung. Ini nggak singkat. Kalau cerita Perda ya, kecuali hanya berupa peraturan bupati atau utusan bupati. Yang kedua, dari sisi hierarki hukum, berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2012, SKB itu kayaknya perlu diuji, itu tidak termasuk peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundang-undangan itu penamanya pasti peraturan. Nah, sedangkan dalam hierarki itu peraturan perundangan yang terakhir itu adalah Perda tingkat 2 atau daerah kota kabupaten. Nah, peraturan selain itu berdasarkan perintah dari peraturan perundangan lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang khusus untuk dia. Nah, berarti kalau SKB kan surat keputusan. Ini menurut kami surat keputusan ini bukan peraturan perundang-undangan. Hanya bersifat basiking penetapan yang tidak mengikat secara hukum. Nah, ini artinya kalau ini dilakukan kita uji di petun, kalau hakimnya jujur dan adil, insya Allah akan diterima ikutan petunnya. Artinya dia tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan membatalkan Perda. Karena pembatalan Perda itu sudah diatur dengan di Undang-Undang 12 itu harus melalui putusan Mahkamah Agung, judicial review dulu. Jadi panjang urusannya. Jadi ketika nanti 30 hari tidak dilaksanakan, menurut saya belum mengikat. Dan kalau itu dipaksakan berarti itu terjadi abuse of power atau melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan. Itu sedikit untuk bahan masukan, dan tentu Daram itu akan mendukung pernyataan atau sikap resmi dari MUI Sumatera Barat sebagai Ketua Dewan Pembina. Nah, mungkin habis ini untuk closing terakhir akan disampaikan oleh Buya Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen. Jadi masih banyak barangkali pertanyaan atau mungkin masukan yang diberikan oleh peserta kajian pada siang hari ini. Namun mengingat waktu kita sangat singkat, langsung mungkin kita berikan waktu selanjutnya kepada Buya Elva untuk closing, dan sekaligus mungkin langsung doa pada Buya Elva. Kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saya sebagai Ketua Umum Daerah Rantu-Minang mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Buya Risman Mukhtar, Buya Gus Razak Zahar, Buya Fikri Bareno sebagai pemateri pada hari ini. Yang kedua, sebagai penutup kajian ini, saya melandaskan kajian kepada Undang-Undang Dasar 45
khususnya pasal pertama, pasal 29 ayat pertama yang mengatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Atas dasar Undang-Undang 45 pasal 29 ayat 1 dan 2 ini, saya tegaskan bahwa negara menjamin setiap warga negaranya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Atas dasar undang-undang ini, maka saya sampaikan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya kepada seluruh para buya, aktivis, LBH, DPP Daerah Minang. Mari kita bersama camkan ayat-ayat Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Karena Quran merupakan sumber hukum kita sebagai orang Islam. Yang mana kita camkan surat yang ketiga, Ali Imran ayat yang ke-103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu, bersatulah kamu kepada agama Allah semuanya dan jangan bercerai-berai. Allah melewati Quran ini menyatakan kepada kita bahwa kita wajib berpegang teguh tanpa bantahan sedikit pun kepada tali Allah yang berarti agama Allah. Agama Allah itu yang Allah akui cuma satu. Surat 3 Ali Imran ayat yang ke-19. Inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi, yang Allah turunkan ke bumi ini hanyalah Islam. Sehingga Allah bikin pernyataan tegas pada surat 3 ayat yang ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari-cari agama selain Islam, maka agamanya itu ditolak. Nanti di akhirat mereka tergolong kepada orang yang rugi. Untuk itu, saya menghimbau kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, mari kita berpegang teguh kepada agama kita, agama Islam yang Allah turunkan kepada kita. Kenapa kita mesti berpegang kepada Islam? Karena itulah agama yang Allah turunkan. Menegaskan lagi pada surah 49 Al-Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Untuk itu, damaikanlah saudaramu. Tugas kita sebagai muslim adalah mendamaikan saudara kita yang bersengketa, yang salah dalam memahami bermacam masalah, damaikan mereka. Yang bertikai, damaikan mereka. Tentu kuncinya, damaikan diri kita, damaikan orang lain. Dengan berdamai ini, rahmat Allah turunkan kepada kita. Berkah datang kepada kita. Siapa bersaudara? Orang beriman. Siapa orang beriman? Ya orang Islam. Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat
Imam Bukhari nomor 2442. Dan dari Ibnu Umar, Nabi menyatakan, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Orang Islam itu saudaranya orang Islam lainnya. Makanya haram menzolimi saudaranya dan haram pula membiarkan saudaranya dizolimi oleh siapapun. Berarti kita yang mengaku muslim bersaudara. Bukan hanya mengaku kelompok, tapi muslim. Daram dari awal telah menyatakan, Daram ini himpunan para ulama dan kaum muslimin yang satu visi misi, yaitu berpegang teguh kepada agama Allah. Ya, satu akidah, tapi toleransi dalam berbeda pendapat. Kemudian terkait dengan hak muslim dan kewajiban muslim, Allah telah menegaskan kepada kita yang wajib kita pahami, yang wajib kita amalkan. Saya cenderung kepada bagaimanapun musuh-musuh Islam, dari luarkah datangnya, dari dalamkah datangnya, yang hendak menghantam Islam, insya Allah, kalau kita betul-betul berpegang kepada agama kita, dan kepada yang punya agama, insya Allah kita Allah bantu. Allah amankan insya Allah. Yang terpenting adalah kita abaikan hantaman dari luar. Sekalipun kita tangkis mereka, tapi yang penting adalah kuatkan diri kita. Sedikit saya punya pengalaman. Saya 13 hari dirawat di rumah sakit karena COVID. Kena COVID, Pak. Pengalaman saya menyimpulkan, insya Allah kalau tubuh kita kuat, fisik kuat, imun kuat, iman kuat, insya Allah tertangkis semuanya, insya Allah. Tapi saya menyadari, kenapa saya kena? Karena waktu itu saya sadar, dalam kesibukan, kurang istirahat, vitamin nggak masuk, seminggu udah minum vitamin, saya drop. Ketika drop, datanglah penyakit. Datanglah hantaman dari luar, kita kena. Untuk itu kaum muslimin, kalau dia bersatu sama agama Allah, istiqomah sama agama Allah, dan kepada Allah dia berlindung, bagaimanapun hantaman dari luar, jangan heran. Bukan hanya sekarang menghantam Islam itu. Mulai zaman-zaman Nabi, mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Idris, sampai Ibrahim, sampai Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi dihantam oleh musuh-musuhnya. Jangan heran. Untuk itu, saya menghimbau kaum muslimin, mari kuatkan iman kita, istiqomah di Islam. Sadarilah ini perintah Allah sama kita pada surat 33 Al-Ahzab 59. Nah, ini kita pahami ini terkait 3 SKT 3 menteri tadi. Ya, saya rasa ini lebih patut kita amalkan secara pribadi-pribadi masing-masing. Nah, lihat nanti Allah katakan pada surat 33 59, apa kata Allah ini? Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wabanatika, kepada anak-anak perempuanmu, wanisa ilmu'minin, kepada wanita-wanita beriman. Saya yakin yang mendengarkan kajian ini insya Allah semuanya beriman. Insya Allah semuanya Islam. Berarti kita terpanggil oleh Allah, wahai wanita-wanita muslim, wahai wanita-wanita mukmin, yudnina alaihinna min jalabibihinna, tutupkanlah jilbabmu ke seluruh tubuhmu. Artinya Allah wajibkan kita untuk menutup aurat melewati ayat ini. Yang kita tahu dan sadar, wanita muslimah itu auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan atau punggung tangan. Jadi kalau kita sadar sebagai hamba Allah yang Islam, yang beriman, Allah telah wajibkan sama kita. Jadi saya rasa kita saja yang sadar dengan ayat dan kita memahami ayat dan kewajiban mutlak dari Allah kepada kita. Sekalipun tidak ada perdanya, nggak ada perdanya untuk menghimbau wajib jilbab, ya, tapi kalau selaku mukmin yang beriman, yang paham ayat, mereka akan untuk diri sendiri. Saya rasa, Masya Allah, kalau semua muslim sadar menutup dirinya dengan aurat semuanya, ini perintah Allah. Ini agama Allah nyuruh kami.
kami dilindungi oleh undang-undang negara. Pasal 29 ayat yang kedua. Ya sudah, alhamdulillah. Jadi saya lebih cenderung ya, kita tetap berupaya menangkis serangan di luar. Kita tetap perjuangkan bagaimana SKB 3 Menteri itu batal secara hukum. Kita ingin berjuang. Tapi yang terpenting adalah kita sadari kita Muslim, adalah perintah Allah, kita wajib menutup aurat. Yang fungsinya apa? Zalika adna ayyurafna, agar kita mudah dikenal sebagai muslim dan muslimah. Jadi kalau kita udah tutup aurat, kita gampang dikenal kita muslim atau muslimah. Yang kedua, fala yuzain, agar orang tidak mengganggu kita. Artinya nutup aurat itu berfungsi untuk melindungi kita dari bermacam hal-hal yang membahayakannya. Ini adalah perintah Allah yang mutlak kepada mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah. Wajib nutup aurat. Ya, ayat ini berkuat nanti oleh surat 24 ya. Surat An-Nur 30-31. Waktu asar sudah masuk ya. Kesimpulannya apa? Sebagai muslim, kita telah diwajibkan oleh Allah untuk menutup aurat kita. Jadi bagaimanapun hantaman dari luar, serang luar, kita insya Allah akan mempan. Iman kita sudah mantap untuk menangkisnya. Ya, nanti diperkuat dengan perda dan segala macamnya. Yang terakhir, saya sebagai Ketua Umum Dakram akan menghimbau kepada seluruh pengurus DP Dakram. Kita nanti setelah ini akan duduk bersama, insya Allah, untuk memutuskan, untuk bikin pernyataan secara resmi ya terhadap ini, insya Allah. Di samping saya ada sekjen sekarang, ada sekjen di samping saya. Nanti kita akan himbau yang lain juga dari pengurus-pengurus yang lain, ya, atau dari LBH-nya, ya. Insya Allah kita akan segera secepat mungkin akan bikin pernyataan untuk lebih amannya kaum muslimin dan muslimah dalam mengamalkan agama kita. Untuk itu kita hanya berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita kepada agama Allah, dengan bersatunya kita seluruh unsur bersatu untuk agama Allah, insya Allah ke depannya kita semakin kuat. Anggaplah ini sebagai memotivasi kita untuk kembali ke agama kita. Memotivasi kita untuk bangun dari tidur. Ya, yang mudah-mudahan kajian ini berguna untuk kita sebagai DPP Dakram dan juga sebagai kaum muslim muslimat ya yang ada di Indonesia khususnya. Ya, nah itulah barangkali dari saya. Insya Allah sebentar lagi, nggak lama lagi, waktu dekat kita akan bikin pernyataan tentang ini insya Allah. Cukup demikian, karena waktu asar sudah masuk, mari kita tutup dengan kajian dengan doa penutup majelis saja. Cukup itu aja. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Buya Elva, closing penutup. Mengingat waktu asar sudah masuk, saya sebagai moderator pada hari ini mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dari buya-buya kita hari ini mengantarkan kita untuk mendapatkan taufik dan hidayahnya dan mengantarkan kita kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kaum muslimin, kajian daerah Tuminang, DPP daerah Tuminang berikutnya akan kami infokan insyaallah tanggal dan harinya insyaallah. Jadi kami sangat berharap sekali kepada kaum muslimin untuk mensupport kajian ini dan segala program-program yang ada di daerah Tuminang. Demikian dari saya, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Fikri. Ya. Pamit ya. Salat asar. Terima kasih, Bu Asrul. Tutup Buya Romi. Oke, terima kasih kepada Buya Asrul Asy'ari sebagai moderator dan kepada buya-buya kita yang telah memberikan pencerahan kepada kita bersama.
dan juga kepada Kakanda, sahabat dan adinda, serta Bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang juga telah memberikan masukan kepada kita bersama. Dan kita tutup kegiatan kajian bulanan ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.